Bab 2621, menunjukkan keterampilan di depan ahli. Wika Salim gemetar hebat saat ini, karena dia sudah tidak bisa merasakan aura Wibowo Salim. Setelah tubuhnya diambil alih, meskipun kekuatan garis keturunannya tetap terasa akrab, ada sesuatu yang berbeda, menjadi sangat asing. Paman kecil, Raja Iblis Tulang langsung menyerap roh Wibowo Salim ke dalam tubuhnya, lalu tanpa berhenti, dia meluncur ke arah lawan. Lawan itu menyeringai dingin saat merasakan Raja Iblis Tulang mendekat. Alih-alih mundur, dia malah maju untuk menyambutnya. Wibowo Salim awalnya sudah mencapai tingkat alam reinkarnasi. Dengan tambahan kekuatan formasi, perbedaan tingkat antara dia dan Raja Iblis Tulang hampir teratasi. Jelas, dia ingin menguji kekuatan barunya. Dalam pandangannya, Raja Iblis Tulang adalah lawan yang tepat. Raja Iblis Tulang, dengan tubuhnya yang memancarkan cahaya emas dan ekspresi tenang, dengan cepat mencapai hadapan lawannya. Dia mengulurkan telapak tangan dan menamparkan lawan tersebut. Namun, lawannya tidak menghindar. Dia juga mengulurkan telapak tangan untuk melawan. Kekuatan yang dilepaskannya sangat mengerikan, jauh lebih kuat dibandingkan saat Wibowo Salim masih mengendalikannya. Hal ini mencerminkan perbedaan pemahaman terhadap hukum langit. Bang! Ketika kedua telapak tangan bertemu, suara besar bergema. Tetapi Raja Iblis Tulang tetap berdiri teguh di tempatnya, sementara lawannya terguncang hebat. Dalam sekejap, roh hitam yang merasuki tubuh Wibowo Salim terpental keluar. Raja Iblis Tulang menyeringai dingin, menunjukkan keterampilan di depan ahli. Roh itu mencoba kembali ke tubuh Wibowo Salim, tetapi Raja Iblis Tulang menarik tubuh Wibowo Salim dan melemparkannya ke arah Aksawijaya. Raja Iblis Tulang kemudian langsung menyerang roh itu. Tujuannya sederhana, yaitu menghancurkannya sesuai perintah Aksawijaya. Roh itu sama sekali tidak menyangka, setelah hampir sepenuhnya menyatu dengan tubuh Wibowo Salim, dia akan terpental begitu mudah. Raja Iblis Tulang menggunakan teknik khusus yang sepenuhnya menyerang rohnya, dan kekuatan garis keturunan Raja Iblis Tulang bahkan melampaui miliknya. Aksawijaya menghela napas lega. Raja Iblis Tulang memang bisa diandalkan. Lawannya tidak tahu identitas Raja Iblis Tulang. Jika tahu, dia pasti tidak akan seceroboh itu. Raja Iblis Tulang adalah makhluk iblis yang bangkit kembali dari penggabungan darah bangsawan 3 klan iblis. Bahkan Mulani Astri, dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak bisa melawan Raja Iblis Tulang dan bahkan berisiko kehilangan kekuatannya. Apalagi roh kecil ini. Dulu, saat Aksawijaya melepaskan tubuh iblisnya, bahkan 2 artefak iblis tingkat tinggi yang dimiliki tubuh itu berhasil dicuri Raja Iblis Tulang. Bagaimana mungkin roh ini bisa berharap melawan Raja Iblis Tulang? Benar-benar konyol. Aksawijaya mengejek sambil melindungi tubuh Wibowo Salim. Dia melirik ke arah Mulani Astri. Meski Mulani Astri tertekan, dia masih bertahan. Aksawijaya kemudian mendekati Wika Salim. Melihat kondisinya, Aksawijaya langsung berkata, "Kenapa menangis? Paman kecilmu tidak apa-apa." Meski Wibowo Salim belum sadar, Wika Salim tahu bahwa dengan Aksawijaya di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sayangnya, formasi ini terhubung dengan formasi besar di istana, jadi Aksawijaya tidak bisa langsung menghancurkannya. Dia hanya meminta Wika Salim untuk berhati-hati, lalu memasukkan tubuh Wibowo Salim ke dalam ruang dimensinya, di mana kekuatan obat dewa akan menjaga tubuh itu. Roh itu menggunakan kekuatan formasi untuk terus menghalangi serangan Raja Iblis Tulang. Aksawijaya tahu sudah saatnya dia turun tangan. Dengan pedang pemenggal dewa di tangannya dan teknik dewa iblis yang aktif, Aksawijaya sepenuhnya melepaskan kekuatan darah sucinya. Dengan teriakan rendah, dia membuka wilayah kekuatannya. Seluruh aula kini berada dalam kendalinya. Kecepatan rotasi formasi tiba-tiba melambat. Namun, hanya Aksawijaya yang tahu bahwa menghadapi formasi seperti ini, ditambah tubuh tingkat alam manunggal sejati di sana, energi rohnya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Waktunya terbatas. Namun, itu cukup. Dalam sekejap, Aksawijaya menghilang dari tempatnya. Dengan bantuan wilayah kekuatan, kecepatannya meningkat drastis. Fokus roh itu sepenuhnya tertuju pada Raja Iblis Tulang. Dia terlalu sibuk menghadapi serangan Raja Iblis Tulang, tidak menyadari Aksawijaya yang muncul di belakangnya. Pedang pemenggal dewa meluncur ke arahnya, memancarkan cahaya yang langsung membelah pundaknya, memutuskan satu lengannya. Pada saat itu, Raja Iblis Tulang berhasil menembus formasi di depannya dan menggunakan energi emas untuk membatasi roh itu. Roh itu,
yang memancarkan cahaya hitam, mencoba melawan tetapi tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman Raja Iblis Tulang. Sementara itu, tubuh tingkat alam manunggal sejati yang bertarung dengan Mulani Astri melepaskan energi yang lebih besar, memaksa Mulani Astri mundur, dan mencoba membantu roh itu. Namun, Mulani Astri dengan cepat mengejarnya, menghalangi jalannya. Roh itu menyadari tidak ada jalan keluar. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku rasa." Namun, sebelum dia selesai berbicara, tulang berduri muncul di telapak tangan Raja Iblis Tulang, langsung menusuk roh itu tanpa memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Roh itu pun dihancurkan, dan kesadarannya dihapus sepenuhnya. Dengan kekuatan jiwa yang tersisa itu menghilang, tubuh yang bertarung dengan Mulani Astri langsung roboh ke tanah, jelas kehilangan kendali, dan formasi di sekitarnya pun berhenti beroperasi. Raja Iblis Tulang melahap sisa kekuatan lawan, lalu menoleh ke arah Aksawijaya. "Tuan, saya telah menyelesaikan tugas." Aksawijaya mengeluarkan tubuh Wibowo Salim dan menyerahkannya kepada Raja Iblis Tulang. "Kau bisa mengembalikan jiwanya, bukan?" Raja Iblis Tulang mengangguk. "Sangat mudah. Namun, setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, ia butuh waktu beberapa hari untuk menstabilkan jiwanya secara perlahan." "Tidak masalah, aku serahkan padamu." Raja Iblis Tulang melepaskan jiwa Wibowo Salim, lalu menyatukannya kembali dengan tubuhnya. Untuk seorang kultivator tingkatannya, hal ini bukanlah tugas yang sulit. Saat Raja Iblis Tulang membantu menstabilkan jiwa Wibowo Salim, formasi di aula besar berubah. Wika Salim dilepaskan, sementara tubuh yang bertarung dengan Mulani Astri tadi diselimuti oleh kekuatan formasi, lalu perlahan tenggelam ke dalam tanah. Mulani Astri ingin menghentikannya, tetapi tidak sempat. Tubuh itu menghilang di depan mata semua orang. Namun, tubuh itu tidak muncul kembali, membuat Aksawijaya merasa lebih tenang. Tampaknya segalanya kembali seperti semula. Dengan menghilangnya jiwa itu, semuanya seolah-olah telah terselesaikan. Wika Salim memandang Wibowo Salim dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia bertanya pada Aksawijaya, "Paman kecilku tidak apa-apa, kan?" Aksawijaya mengangguk. "Jangan khawatir, jika kau baik-baik saja, dia juga tidak akan apa-apa." Pada saat itu, Mulani Astri kembali ke sisi Aksawijaya, lalu berkata, "Tuan, kekuatan formasi ini sepertinya sedang diatur ulang. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita akan naik ke gunung sebentar lagi. Seharusnya ada sesuatu yang bagus tertinggal di sini. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat." Baju pelindung hijau abadi tiba-tiba berkata, "Dahulu, 3 jiwa tokoh besar itu telah kita hancurkan 2 bagiannya. Seharusnya masih ada 1 bagian jiwa tersisa, tetapi tidak tahu di mana disembunyikan. Bisa jadi sekarang sedang mengamati kita dari dekat." Medali, Dewa Bela Diri menambahkan, "Dia benar, kita harus berhati-hati. Mengingat situasinya, tidak perlu ragu. Hancurkan jiwa terakhir itu untuk melenyapkan ancaman." Aksawijaya merasakan formasi di aula besar, memastikan tidak ada kekuatan besar di dalamnya, lalu langsung menghubungi Arlin Salodik dan Gendis. "Kalian masuk ke dalam formasi. Sambil mengamati, coba cari tahu apakah kalian bisa merasakan keberadaan jiwa yang disebutkan. Jika ditemukan, segera beritahu aku." "Tidak masalah." Aksawijaya menuangkan kekuatan spiritual ke dalam formasi, lalu melepaskannya agar Arlin Salodik dan Gendis bisa masuk ke dalam formasi di istana itu. Jika benar ada 1 jiwa lain, kemungkinan besar ia bersembunyi di dalam aula besar ini. Sebelumnya, Wibowo Salim hampir berhasil dirasuki. Jika Aksawijaya terlambat sedikit saja, jiwa itu pasti akan segera datang dan menyatu dengan tubuhnya, membuat kekuatannya semakin besar. Wibowo Salim terbangun dari pingsan, merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia berjuang bangkit dengan seluruh tubuh basah oleh keringat. Setelah duduk tegak, ia melihat Raja Iblis Tulang dengan ekspresi terkejut. Saat melihat Wika Salim dan Aksawijaya, barulah ia merasa lega. Ia memandang Aksawijaya dengan serius dan berkata, "Terima kasih." Aksawijaya menjawab, "Saudara Wibowo, tidak perlu terlalu formal. Kau bisa belajar dari Raja Iblis Tulang cara menstabilkan jiwa. Sekarang ini jiwamu masih sangat lemah, perlu waktu untuk pulih." Sebelum Wibowo Salim bertanya lebih lanjut, Raja Iblis Tulang sudah mendekat, menekan jarinya di antara alis Wibowo Salim, jelas mengajarinya metode untuk menstabilkan jiwa. Aksawijaya tidak mengganggu mereka, melainkan berbalik dan meminta Mulani Astri berjaga untuk melindungi mereka. Ia sendiri berjalan keluar dari istana.
Ini hanya satu bangunan. Masih ada bagian puncak gunung yang tinggi. Aksa Wijaya yakin ada sesuatu yang berharga, karena ia bisa merasakan keberadaan formasi kuat di sekitar sana. Mulani Astri tinggal di aula besar untuk berjaga-jaga jika ada jiwa lain muncul. Jika itu terjadi, Raja Iblis Tulang mungkin tidak mampu menangani sendirian. Mulani Astri percaya diri bisa menahan hingga bantuan tiba. Dengan seorang diri, Aksa Wijaya tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, tidak ada hal di sini yang mampu menahannya. Aksa Wijaya terus merasakan formasi di gunung. Formasi ini sangat kuat, tetapi tidak terhubung dengan formasi utama di area terlarang. Kini tanpa jiwa yang mengendalikannya, formasi itu hampir tidak memberikan perlawanan, memungkinkan Aksa Wijaya melewati penghalang dengan mudah. Gunung ini dipenuhi energi spiritual. Beragam tanaman obat langka tumbuh di seluruh penjuru, meskipun tidak terlalu padat. Dengan menggunakan teknik alkimia, Aksa Wijaya dengan cepat menentukan lokasi tanaman-tanaman obat itu. Ia mengukir peta sederhana ke dalam batu giok spiritual, lalu memanggil Sudi Panglasiang dan memberikannya batu giok itu. Pengumpulan tanaman obat diserahkan padanya. Bagi Aksa Wijaya, semakin banyak tanaman obat, semakin baik. Terutama tanaman obat yang tumbuh di lingkungan seperti ini seringkali menghasilkan jenis langka yang sulit ditemukan dalam ratusan tahun. Jenis ini memiliki manfaat besar dalam meramu obat khusus. Setelah itu, Aksa Wijaya melanjutkan berkeliling di sekitar istana. Tidak menemukan apa-apa, ia mulai mendaki menuju puncak gunung. Tidak lama kemudian, ia tiba di dekat penghalang formasi yang sebelumnya dirasakan. Meski formasi ini besar, ia tidak terlalu rumit. Aksa Wijaya menyelaraskan kekuatan spiritualnya dan dalam waktu kurang dari 10 menit, berhasil menembus penghalang tersebut. Setelah melewati penghalang, cahaya matahari menyambutnya. Awan tak mendekati sisi gunung ini. Tempat itu tenang, dengan angin yang lembut dan langit cerah. Beberapa binatang spiritual bermain-main di hutan. Kehadiran Aksa Wijaya menarik perhatian mereka. Mereka menoleh, memandang penasaran ke arahnya. Bab 2622, Jiwa Ketiga. Di sini, binatang spiritual yang ditemui berbeda jelas dari yang ada di kaki gunung. Binatang spiritual dan iblis di kaki gunung biasanya langsung menjaga jarak saat melihat Aksa Wijaya, menghindari kontak dengannya. Namun, di tempat ini, mereka tidak tampak sebermusuhan itu. Aksa Wijaya melambaikan tangan kepada salah satu dari mereka, seekor binatang cerpelai berekor panjang. Cerpelai itu berlari kecil mendekatinya dan mengamati Aksa Wijaya dengan tatapan jernih tanpa rasa takut. Namun, ketika Aksa Wijaya hendak menyentuhnya, si kecil itu melompat ringan, mengambil jarak, lalu berbalik dan berlari kembali ke kawanan. Aksa Wijaya tidak mengejarnya, ia hanya berdiri di tempat, dengan hati-hati merasakan suasana di sekitarnya. Tempat ini memberinya perasaan damai. Melihat ke arah puncak gunung dari sini, jalannya tampak landai, tidak seterjal sisi gunung yang lain. Saat mendaki ke puncak gunung, Aksa Wijaya menemukan sebuah istana lagi, persis seperti istana yang ia temui sebelumnya. Di luar istana terdapat sebuah alun-alun datar, tempat beberapa binatang spiritual berkumpul. Saat melihat Aksa Wijaya, binatang-binatang itu semua menoleh ke arahnya, tampak lucu dengan ekspresi mereka. Ketika Aksa Wijaya mendekati alun-alun, binatang-binatang itu berlari masuk ke dalam istana. Mereka mengintip dari balik pintu, memperhatikan Aksa Wijaya dengan ekspresi menggemaskan. Di depan istana, sebuah sosok keluar dari dalam pintu. Melihat sosok ini, Aksa Wijaya terkejut. Ia adalah seorang pria parubaya yang baru saja ia lihat sebelumnya, jasad yang ada di dalam istana di bawah. Tak disangka, sekarang jasad itu berdiri di hadapannya. Aksa Wijaya tidak merasakan tanda-tanda kehidupan dari tubuh itu, sehingga jelas tubuh ini hanya wujud yang terilusi. Ada dua kemungkinan, ini adalah sisa kesadaran, atau jiwa ketiga dari pria tersebut. Tak kusangka masih ada orang yang bisa mencapai tempat ini. Sepertinya dua orang di bawah itu terlalu tinggi menilai kemampuan mereka sendiri. Seekor binatang spiritual mendekat ke sisi pria itu, lalu melompat ke pelukannya. Binatang itu mengguling-gulingkan tubuhnya dengan manja. Aksa Wijaya memperhatikan pria itu. Tidak ada aura kebencian seperti yang ia rasakan dari dua jiwa sebelumnya. Sebaliknya, ia hanya merasakan kedamaian. Ini membuat Aksa Wijaya sedikit bingung. Ia tidak tahu siapa pria ini, tidak memahami masa lalunya. Ia pun tidak tahu seperti apa pria ini semasa hidup. Namun,
Satu hal yang pasti, pria ini telah membuat persiapan untuk reinkarnasi, dengan niat mengambil alih tubuh orang lain. Hal ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang kultivator yang damai. Aksa Wijaya dengan tenang berkata, apakah yang Anda maksud adalah dua jiwa itu? Mereka sudah aku lenyapkan. Mereka beberapa kali mencoba mengambil tubuh temanku, jadi aku tidak punya pilihan lain. Yang mengejutkan, pria itu tetap tenang saat mendengar bahwa dua jiwa tersebut telah dilenyapkan. Seolah-olah hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Sepertinya mereka berdua membuat kekacauan lagi. Tak kusangka akhirnya dilenyapkan. Namun, dengan kekuatanmu, seharusnya kau tidak bisa melakukannya sendiri. Kau pasti membawa bantuan, kan? Aksa Wijaya menjawab, seseorang memberitahuku bahwa kau meninggalkan 3 jiwa. Jika dugaanku benar, kau adalah jiwa ketiga, bukan? Tapi energi yang terpancar darimu memang berbeda dari mereka. Benar, kau tidak salah. Tapi karena mereka sudah dilenyapkan, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Aku hanya perlu menciptakan jiwa baru untuk menggantikan mereka. Tapi sebelum itu, apakah kau tidak ingin memberikan penjelasan kepadaku? Pria itu tersenyum pada Aksa Wijaya, tetapi Aksa Wijaya tidak merasakan niat baik. Sebaliknya, ia menangkap maksud tersembunyi dalam kata-kata pria itu. Penjelasan apa yang kau inginkan? Kau juga ingin menyulitkanku seperti mereka. Menyulitkanmu, kau telah menghancurkan persiapan bertahun-tahun mereka dan bahkan mengusik tubuhku. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Aksa Wijaya tetap tenang, tersenyum pada pria itu. Ada satu hal yang mungkin tidak kau sadari. Yang mengusik tubuhmu bukanlah aku, melainkan jiwa di istana di tengah gunung. Apa hubungannya denganku? Jika ada yang harus memberikan penjelasan, seharusnya kau yang melakukannya. Jangan pikir hanya karena aku berada di tempat ini, kau bisa mengancamku. Jika kau masih hidup, mungkin aku akan sedikit segan. Tapi sekarang, apa yang harus kutakutkan? Mendengar ini, binatang spiritual yang berada di pelukan pria itu tiba-tiba gemetar. Ia melompat turun ke tanah, seolah merasakan sesuatu. Binatang-binatang di dalam istana juga tercerai-berai, tampak ketakutan oleh sesuatu. Jiwa pria itu menatap Aksa Wijaya, ekspresinya tetap tidak berubah. Begitu pula Aksa Wijaya, ia tetap tenang. Namun, ia merasakan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Suasana damai yang tadi terasa kini berubah dalam sekejap. Tiba-tiba, semuanya seperti pecah berkeping-keping. Lingkungan berubah menjadi kegelapan pekat, tidak terlihat apapun. Lingkungan seperti ini sudah pernah Aksa Wijaya alami sebelumnya, yaitu ketika ia berada di area gelap. Namun, energi spiritual di sini jauh lebih kuat. Pria itu telah lenyap ke dalam kegelapan. Suaranya terdengar dari segala arah, sulit menentukan posisinya. Manusia harus tahu batas dirinya. Seorang bocah di tingkat alam jalan hidup dewa berani berlaku sombong pada orang tua ini. Suaranya terdengar semakin samar, hingga akhirnya menghilang sama sekali. Aksa Wijaya merasa lingkungannya semakin kacau. Suara-suara yang familiar terdengar, seolah berasal dari dekatnya. Aksa Wijaya, kakak Aksa, bos Aksa. Detik berikutnya, Aksa Wijaya merasa seperti terbangun dari mimpi. Ketika ia membuka matanya, Murdi Tiasa sedang mengguncang bahunya. Bos, cepat bangun, jangan tidur lagi. Kita masih harus melanjutkan perjalanan. Aksa Wijaya sedikit bingung. Di sebelahnya, Maya Sudiro, Indri Bombana, dan yang lainnya semua hadir. Bahkan Asanti Handoko sedang menatapnya dengan mata besar yang penuh senyum lembut. Ia bertanya, kita berada di mana? Bos, kamu baru bangun tidur, iya. Masa kamu tidak tahu di mana kita? Kita sedang dalam perjalanan ke dunia 9 langit atas untuk berlatih. Bagas Angkasa dan yang lainnya akan segera datang. Semuanya terasa begitu nyata. Aksa Wijaya bahkan bisa menyentuh wajah Maya Sudiro. Segala sesuatu yang berharga baginya ada di sampingnya. Meskipun itu adalah pemandangan yang diidamkannya, tatapan Aksa Wijaya perlahan menjadi tegas. Pikirannya memancarkan cahaya perak, menunjukkan kekuatan si giok yang mendukungnya. Kalau saja kalian benar-benar ada di sini, alangkah indahnya. Aksa Wijaya menghela napas. Kemudian ia menggunakan teknik mata dewa. Dalam sekejap, semua pemandangan di sekitarnya berubah menjadi pecahan-pecahan ilusi. Ia langsung kembali ke kenyataan. Sekali lagi, ia dikelilingi oleh kegelapan. Dengan tambahan kekuatan mata api emas dan si giok, ilusi itu tidak terlalu memengaruhinya,
bahkan jika itu adalah ciptaan seseorang yang sangat kuat. Api pembakar langit membakar tubuhnya, langsung menerangi sekelilingnya. Dalam kegelapan, jiwa dewa itu menatap Aksawijaya dengan ekspresi terkejut, jelas tidak menyangka Aksawijaya bisa membebaskan diri dari ilusi begitu cepat. Aksawijaya menatap jiwa dewa itu, memegang pedang. Pemenggal dewa dengan tatapan yang memancarkan sedikit niat membunuh. Hanya kamu yang mencoba menggoyahkan keyakinanku. Dengan suara itu, pedang pemenggal dewa memancarkan cahaya merah yang berasal dari darah dewa. Ia mengayunkannya ke samping, dan kegelapan langsung terbelah, berubah menjadi serpihan-serpihan. Aksawijaya pun keluar dari dunia gelap itu. Kini ia berdiri di tepi alun-alun di puncak gunung. Dunia gelap tadi hanyalah lapisan ilusi paling luar, seperti mimpi. Namun, bagi Aksawijaya yang memiliki harta abadi seperti Si Giok, ilusi itu tak ada pengaruhnya. Ia telah diberitahu oleh Si Giok tentang situasi sesungguhnya sejak awal. Jiwa dewa itu masih berdiri di tempat yang sama, tampak tidak bergerak. Namun, ekspresinya kini tidak lagi tenang, matanya memancarkan keterkejutan. Sementara itu, Aksawijaya melepaskan kekuatan darah dewa sepenuhnya, memancarkan aura yang luar biasa. Teknik Dewa Iblis juga diaktifkan sepenuhnya. Dengan pedang di tangan, ia berjalan mendekati jiwa dewa itu. Jika jiwa itu tidak menyerangnya lebih dulu, mungkin Aksawijaya akan memberinya kesempatan. Namun kini, Aksawijaya tidak punya niat baik sedikitpun. Menghabisinya adalah solusi terbaik. Selain itu, ia sudah merasakan kehadiran formasi besar di dalam istana di belakang jiwa itu. Bahkan dari jauh, ia bisa mendeteksi energi formasi itu. Itu adalah formasi pewarisan, dan kemungkinan besar jiwa ini bertugas melindungi pewarisan tersebut. Melihat Aksawijaya mendekat, jiwa itu tiba-tiba melepaskan gelombang pikiran yang sangat kuat, menyerang pikiran Aksawijaya. Namun, Aksawijaya yang telah menggunakan kekuatannya sepenuhnya tidak terpengaruh sama sekali, membuat tekanan besar pada jiwa dewa itu. Dikelilingi oleh aura panas yang membakar, untuk pertama kalinya jiwa itu merasa bahwa pemuda di depannya sangat berbahaya, karena Aksawijaya memberinya tekanan luar biasa. Namun, karena kehormatan seorang yang kuat, jiwa itu tidak mundur. Ia berkata dengan suara lantang, "Berhenti. Jika tidak, aku akan memanggil tubuh asliku. Kau seharusnya pernah melihatnya, bukan?" Ucapan itu membuat Aksawijaya sedikit terkejut. Ia masih ingat dengan jelas tubuh itu, yang bahkan Mulani Astri tidak mampu mengalahkannya. Jiwa ini memanggil tubuh itu memang bukan hal yang aneh. Jika tubuh itu benar-benar muncul, Aksawijaya tidak yakin bisa menang. Namun, sebelum tubuh itu muncul, apa alasan Aksawijaya untuk mundur? Ketika jarak antara mereka hanya tinggal beberapa meter, Aksawijaya melihat energi spiritual bergetar di tanah di depan jiwa itu. Detik berikutnya, tubuh itu benar-benar muncul dari tanah, dengan penampilan yang persis sama dengan jiwa dewa tersebut. Saat sebelumnya melawan Mulani Astri, tubuh itu hanya mengalami sedikit luka ringan, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Melihat hal ini, Aksawijaya langsung mengaktifkan wilayah kekuatan sekali lagi. Targetnya jelas, menghancurkan jiwa dewa itu. Tanpa kontrolnya, tubuh itu akan kehilangan fungsi. Wilayah kekuatan, jiwa dewa itu terkejut, jelas tidak menyangka Aksawijaya sudah mampu menggunakan teknik seperti itu. Saat Aksawijaya menghilang dari pandangan, jiwa itu tanpa berpikir panjang langsung bergerak mendekati tubuhnya. Ia mengerahkan energi spiritual untuk mengaktifkan kekuatan tubuh tersebut, bersiap menghadapi serangan Aksawijaya. Aksawijaya muncul di belakangnya, mengayunkan pedang pemenggal dewa dengan kecepatan luar biasa, tepat dan mematikan. Namun, pada saat terakhir, tubuh itu tiba-tiba bergerak. Dengan telapak tangannya, ia menahan pedang pemenggal dewa secara langsung. Saat kedua benda itu bertemu, percikan api memancar ke segala arah. Kekerasan tubuh itu sebanding dengan harta abadi, benar-benar mengerikan. Namun, aura darah dewa yang merah masih meninggalkan bekas hitam di telapak tangan tubuh itu. Setelah serangan itu gagal, Aksawijaya segera menghilang kembali, menjaga jarak. Jelas ia tidak ingin berhadapan langsung dengan tubuh itu, mengingat Mulani Astri saja tidak mampu melawannya. Ketika tubuh itu mencoba menangkap Aksawijaya, ia hanya menangkap udara kosong. Tubuh itu kehilangan jejak Aksawijaya sepenuhnya. Bahkan dengan mengendalikan formasi di tempat itu, jiwa dewa tetap tidak mampu melacak keberadaan Aksawijaya di dalam wilayah kekuatan tersebut.
Jiwa itu melirik tanda hitam di telapak tangan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Ia sangat paham betapa kuatnya tubuhnya sendiri. Bab 2623, Fleksibel dan Gigih. Bagaimana mungkin kekuatan garis keturunan itu muncul? Dari mana bocah ini berasal? Jiwa dewa itu tampak sangat bingung, kekuatan Aksawijaya telah melampaui semua perkiraannya. Saat Aksawijaya muncul kembali, dia segera memperlebar jarak antara mereka. Aksawijaya jelas tidak mendekat lagi, bahkan dia menghentikan pemanfaatan wilayahnya. Tentu saja, dia tidak akan menyia-nyiakan energi spiritualnya begitu saja. Lagi pula, mempertahankan wilayah kekuatan itu untuk menghadapi tubuh mayat tersebut membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Jiwa dewa itu bersembunyi di dekat tubuh tersebut, membuat Aksawijaya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghabisinya. Dia harus menunggu Mulani Astri datang membantu. Jiwa dewa itu menatap Aksawijaya dengan senyum dingin, berkata, "Mengapa berhenti? Bukankah tadi kau sangat hebat?" Meskipun jiwa dewa itu sempat terkejut oleh kekuatan Aksawijaya, dengan tubuhnya berada di sisinya, dia sama sekali tidak merasa khawatir. Aksawijaya mengabaikannya. Setelah melirik ke arah istana, dia kembali ke tanah dan berbalik menuju kaki gunung. Dia telah memberitahu Mulani Astri untuk membawa orang-orang naik ke atas gunung, tetapi karena ada formasi yang menghalangi, dia harus pergi menjemput mereka. Jiwa dewa itu mengernyit melihat Aksawijaya pergi, bingung dengan rencana selanjutnya. Apakah dia akan memanggil bantuan? Gumamnya. Kemudian dia melihat tubuhnya sendiri. Sayangnya aku tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan di bawah sana. Para kultivator yang bisa menghalangi mereka seharusnya tidak lemah. Sepertinya aku harus mempersiapkan diri sebelumnya. Setelah itu, dia berjalan menuju istana bersama tubuhnya. Di sisi lain, Aksawijaya segera menuju ke kaki gunung. Energi spiritual di sekitarnya telah kembali tenang. Tidak diketahui apa yang akan dilakukan oleh jiwa dewa itu setelah ini, tetapi jelas dia tidak bisa menyentuh Aksawijaya. Saat sampai di dekat penghalang, Mulani Astri telah membawa orang-orang ke tempat itu. Wibowo Salim tampak masih sedikit lemah. Energi spiritualnya dan milik Wika Salim sebelumnya telah terkuras habis. Namun, Aksawijaya tidak bisa membiarkan mereka tinggal di istana bawah, karena jika jiwa dewa itu bisa melewati formasi menuju ke sana, mereka akan berada dalam bahaya. Dengan membawa mereka naik bersama, Aksawijaya yakin dapat melindungi mereka. Wibowo Salim tetap diam, terlihat sangat tertekan. Setelah mencapai terobosan, dia awalnya berencana untuk menunjukkan kebolehannya, tetapi justru mengalami kekalahan telak. Setelah tiba di penghalang, Aksawijaya menggunakan kekuatan yang telah diasimilasi untuk melintasi penghalang tersebut. Dia memasukkan Mulani Astri dan yang lainnya ke dalam ruang penyimpanan, lalu membawa Wibowo Salim dan Wika Salim melewati penghalang. Keduanya telah meminum pil penyembuh dan memulihkan sebagian tenaga, tetapi mereka masih tidak dapat bertarung. Ketika mereka mencapai lapisan atas gunung dan merasakan ketenangan di sekitarnya, Wibowo Salim dan Wika Salim tampak terkejut. Mereka memandang Aksawijaya. Dengan serius, Wibowo Salim bertanya, apakah ini wilayah terakhir dalam lembah ini? Aksawijaya menjawab, apakah ini wilayah terakhir? Aku tidak tahu. Tetapi di sini ada jiwa dewa yang harus kita hadapi. Aku memanggil Mulani Astri ke sini untuk menghadapinya. Setelah kita mengurus jiwa dewa ini, seharusnya tidak ada masalah lain. Selain itu, aku menemukan formasi warisan di sini. Kita pasti tidak datang sia-sia. Mendengar itu, Wibowo Salim sangat gembira. Benarkah ada warisan di sini? Tentu saja, tidak hanya warisan, mungkin juga ada harta lainnya yang tersembunyi. Istana di sini jauh lebih megah daripada yang ada di tengah gunung. Melihat hewan spiritual di sekitarnya, Wika Salim tampak lebih tenang. Namun, mereka tetap waspada karena Aksawijaya telah memberitahu mereka bahwa jiwa dewa yang ada di sini adalah entitas yang sepenuhnya menguasai mereka. Mereka terus berjalan menuju istana di puncak gunung. Ketika tiba di lapangan di depannya, jiwa dewa dan tubuh mayat itu telah menghilang. Pintu istana terbuka lebar, sama seperti saat mereka datang sebelumnya. Namun, karena pertempuran sebelumnya, hewan spiritual di sekitar istana telah melarikan diri. Tidak satu pun yang tersisa. Saat itu, suara jiwa dewa terdengar dari dalam istana. Kalau kalian sudah datang, masuk saja. Aksawijaya membuka mata batinnya, mengamati pola formasi di istana. Pintu utama memang tidak dilapisi formasi,
tetapi pola di sini jauh lebih kuat daripada istana di tengah gunung. Aksa Wijaya tahu tempat ini tidak aman. Ketika tiba di pintu, Wibowo Salim tampak ragu. Kali ini, dia benar-benar takut. Aksa Wijaya langsung mendorongnya dari belakang, lalu membawa mereka masuk ke dalam istana. Di dalam, Aksa Wijaya melihat sebuah patung berdiri di tengah istana. Patung itu menyerupai tubuh mayat yang mereka hadapi sebelumnya. Sayangnya, patung itu telah kehilangan sifat dewanya, menandakan bahwa makhluk tersebut benar-benar telah gugur. Yang tersisa hanyalah jiwa dewa sebagai langkah terakhir, dan tempat terlarang ini adalah wilayahnya. Di samping patung, jiwa dewa itu berdiri, menatap para pendatang. Saat melihat Wibowo Salim dan Wika Salim, dia tampak sedikit terkejut. Bantuanmu hanya 2 orang di tingkat alam reinkarnasi. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa melawan tubuhku? Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Dari kata-katanya, jelas bahwa makhluk ini berbeda dari yang ada di tengah gunung. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada Aksa Wijaya dan kelompoknya di perjalanan, bahkan tidak mengetahui pertempuran sebelumnya. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan berkata seperti itu. Wibowo Salim saat ini juga merasa sangat bingung. Jiwa dewa ini jelas berbeda dengan yang sebelumnya menangkap mereka. Dari penampilannya, dia tampak jauh lebih tua. Wika Salim berbisik kepada Aksa Wijaya, sepertinya aku tidak merasakan ada kekuatan yang menekan energiku darinya. Aksa Wijaya memandang Wibowo Salim, ingin tahu apa yang dirasakannya. Wibowo Salim tampaknya merasakan hal yang sama, tidak ada perasaan khusus. Sangat berbeda dibandingkan saat berhadapan dengan 2 jiwa dewa sebelumnya. Aura dari formasi di tempat ini juga memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan area lainnya. Saat ini, Aksa Wijaya memandang jiwa dewa tersebut. Dia juga sedang mengamati kondisi lawannya. Berbeda dengan jiwa dewa yang mereka temui sebelumnya, makhluk ini tidak bereaksi apa-apa saat melihat Wibowo Salim. Tidak ada keserakahan seperti 2 jiwa dewa lainnya. Namun, Aksa Wijaya tidak membuang waktu. Dia langsung memanggil Mulani Astri dan Raja Iblis Tulang. Begitu kedua orang itu muncul, jiwa dewa tersebut terkejut luar biasa. Saat itu, tubuh fisiknya juga berjalan keluar dari balik patung dewa, tetap berada di bawah perlindungan kekuatan formasi, lalu berdiri di sampingnya. Dia sangat percaya diri. Selama tubuh fisiknya ada di sisinya, dia merasa tidak akan mengalami masalah apapun. Namun, kekuatan Mulani Astri yang sudah berada di puncak tingkat alam reinkarnasi membuatnya sangat tertekan. Kini, dia akhirnya menyadari bahwa pembantu Aksa Wijaya sama sekali bukan Wibowo Salim yang lemah. 2 wanita yang baru saja muncul ini memancarkan aura yang menakutkan, terutama Mulani Astri, yang jelas tidak takut pada kekuatan tubuh fisiknya. Aksa Wijaya tersenyum melihatnya. Kali ini, dia bahkan tidak mengeluarkan harta dewa. Kali ini, apa yang ingin kau katakan? Menyerah atau dihapuskan? Jiwa dewa itu mulai terdiam, tetapi dia sudah merasakan niat membunuh di mata Aksa Wijaya. Mulani Astri dan Raja Iblis Tulang sama sekali tidak membuang waktu. Mereka langsung menyerang, sementara Aksa Wijaya hanya perlu melindungi Wibowo Salim dan Wika Salim. Mulani Astri hanya perlu membatasi gerak tubuh fisik itu, memberikan kesempatan bagi Raja Iblis Tulang. Jika Raja Iblis Tulang mendapatkan peluang, dia bisa sepenuhnya menekan lawannya, dan menghapusnya tidak akan menjadi masalah besar. Di dalam istana, formasi terus berputar, energi spiritual di sekitarnya menjadi sangat aktif, auranya terus meningkat. Formasi-formasi terus bekerja, pola-pola muncul di tanah, melepaskan energi spiritual yang kemudian membentuk penghalang pembatas di sekitar 3 orang itu. Jelas, tujuannya adalah membatasi gerakan mereka terlebih dahulu. Tubuh fisik itu menjadi lebih kuat dalam pertempuran di sini dibandingkan saat berada di lereng bukit. Mulani Astri berusaha menarik perhatian tubuh fisik itu untuk membawanya menjauh, tetapi tidak peduli bagaimana ia mencoba, tubuh fisik itu sama sekali tidak bereaksi. Tubuh fisik itu tetap berada di sisi jiwa dewa tersebut. Jelas bahwa dia sangat sadar, jika tubuh fisik itu menjauh, dia akan berada dalam posisi yang sangat lemah. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan formasi di dalam istana untuk mencoba mengatasi situasi. Di sisi lain, Aksa Wijaya bertiga jelas menjadi target yang lebih mudah, terutama karena energi spiritual Wibowo Salim dan Wika Salim tidak aktif, dan inti energi mereka kosong, membuat mereka sulit untuk melindungi diri. Namun, Aksa Wijaya merespons dengan sangat cepat, terus membantu keduanya melindungi diri.
Selain itu, formasi di istana ini tidak memberikan tekanan khusus pada mereka seperti yang terjadi sebelumnya. Raja Iblis Tulang sudah bergerak ke belakang, bersiap melancarkan serangan kapan saja. Namun, setiap kali dia mendekat, tubuh fisik itu selalu memukul mundurnya, sama sekali tidak memberinya kesempatan. Ini membuat Raja Iblis Tulang agak frustrasi. Namun, saat dia melirik Aksawijaya, dia mendapati Aksawijaya sama sekali tidak terburu-buru. Dia malah mengamati perubahan di sekitar pembatas dan tidak peduli dengan situasi di sini. Setengah jam berlalu, situasi tetap buntu. Jiwa dewa itu akhirnya berbicara, kupikir kita bisa berhenti dan berbicara. Aku memiliki tubuh fisik untuk melindungiku, kalian tidak bisa menyentuhku, dan aku juga tidak bisa menyentuh kalian. Kalian datang ke sini pasti untuk mencari keuntungan. Aku hanya sedang bermeditasi di sini. Mengenai apa yang dilakukan dua jiwa yang ada di bawah, aku tidak ikut campur, jadi tidak bisa menyalahkanku, bukan? Aksawijaya dengan tenang berkata, barusan kau tidak berkata begitu. Mendengar itu, jiwa dewa tersebut tidak berdebat, malah dengan terbuka mengakui maksudnya. Aku memberi mereka kesempatan, sudah mengatur semuanya selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin bereinkarnasi. Metode apa yang mereka gunakan, aku tidak peduli. Aku menyerahkan semuanya kepada dua jiwa itu. Kalian sudah menghancurkan rencana bertahun-tahunku. Apakah salah jika aku meminta penjelasan? Tapi sekarang, aku tidak ingin mempersoalkannya lagi. Kalian juga tidak ingin membuang waktu lebih lama di sini, bukan? Bagaimana jika kalian ambil keuntungannya dan pergi? Sisanya aku urus sendiri. Makhluk ini memang pintar, dia tidak ingin terlalu banyak menjelaskan. Sebelum Aksawijaya sempat berbicara, Wibowo Salim langsung menyela, klan kami tidak punya dendam denganmu, tetapi jiwa dewamu membunuh puluhan ahli klan kami, menyerap darah asli mereka, bahkan mencoba merebut tubuhku. Dendam sebesar ini, sekarang kau hanya ingin menyelesaikannya dengan kata-kata saja. Wibowo Salim tampak sangat marah. Jiwa dewa itu terkejut mendengar hal ini, matanya menunjukkan keterkejutan sesaat. Reaksinya tampak bukan sekadar pura-pura, mungkin dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh dua jiwa itu. Namun, dia segera tenang dan tidak meminta maaf. Sebaliknya, dia tetap tenang. Aku tidak punya dendam dengan klanmu. Para ahli klanmu datang ke lembahku untuk apa? Mereka datang demi harta, dan mereka mati demi harta. Bukannya menyalahkan mereka karena kurang kemampuan, kau malah menyalahkanku karena mengambil nyawa mereka. Pertanyaan ini membuat Wibowo Salim terdiam. Klan mereka pindah ke daerah ini untuk menetap memang dengan niat menguasai wilayah tersebut. Memanfaatkan lingkungan wilayah larangan tidak hanya untuk mendapatkan tempat pelatihan terbaik, tetapi juga untuk mengirimkan anggota mereka berlatih di wilayah terlarang, meskipun itu penuh risiko bagi para kultivator. Bab 2624, memanfaatkan segalanya. Jiwa dewa itu kembali memandang ke arah Aksawijaya. Jelas, dia tahu bahwa di antara para kultivator ini, Aksawijaya adalah orang yang memegang keputusan. Jika kalian terus mendesakku, kita bisa saja saling hancur. Tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa pergi. Aku sudah mati sekali, jadi aku tidak takut untuk tidur selamanya di sini. Membawa kalian bersamaku juga tidak masalah. Sambil berbicara, formasi di bawah kakinya mulai berputar dengan gila-gilaan. Panduan formasi Aksawijaya segera memberikan peringatan. Aksawijaya langsung menyadari niat jiwa dewa itu, yaitu meledakkan formasi tersebut. Jika seluruh formasi di puncak gunung ini meledak, gunung ini kemungkinan akan rata dalam sekejap. Kekuatan ledakan itu bahkan mungkin membuat Mulani Astri tidak bisa bertahan hidup. Dia tidak salah, karena pada dasarnya dia sudah mati, sehingga tidak takut berjudi dengan nyawa mereka. Jiwa dewa itu menatap Aksawijaya, jelas menunggu jawabannya. Ini membuat Aksawijaya agak tertekan. Setelah merenung sejenak, Aksawijaya akhirnya mundur setengah langkah. Bukan berarti kita tidak bisa bernegosiasi. Mendengar kata-kata ini, jiwa dewa itu berhenti memicu formasi, membiarkannya kembali tenang. Katakan saja apa syaratmu. Aksawijaya berbicara langsung, kami butuh warisan yang ada di sini sebagai kompensasi. Wibowo Salim tak bisa menahan diri untuk ikut bicara. Aku ingin kau berjanji untuk tidak pernah mengincar para kultivator dari klanku. Jiwa dewa itu menjawab, itu bukan masalah. Ada warisan energi spiritual di bawah kaki kalian. Awalnya, itu disiapkan untukku sendiri setelah aku bereinkarnasi. Namun,
Sekarang kebangkitanku masih sangat jauh, jadi aku bisa memberikannya pada kalian lebih dulu. Ada syarat lain, Aksa Wijaya berkata, kau tahu banyak rahasiaku. Banyak kemampuanku sudah kuperlihatkan di hadapanmu. Aku ingin kau menjaga rahasia-rahasiaku. Jiwa dewa itu tetap tenang dan menjelaskan, dua orang itu telah menghancurkan rencana yang kupasang. Untuk menyiapkan cara kebangkitan baru, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mungkin semuanya harus dimulai dari awal lagi. Dengan bakatmu, saat aku akhirnya bisa meninggalkan tempat terlarang ini, kau mungkin sudah menjadi penguasa besar. Pada saat itu, apakah kau masih peduli jika aku membocorkan rahasiamu? Daripada mengkhawatirkanku, lebih baik khawatirkan mereka berdua. Jelas bahwa dia mengacu pada Wibowo Salim dan Mulani Astri. Mulani Astri dan Raja Iblis Tulang kembali ke sisi Aksa Wijaya, menatap jiwa dewa itu, siap bertindak kapan saja. Aksa Wijaya memahami logika jiwa dewa itu, tetapi dia tetap berkata, kau hanya perlu menjawab pertanyaanku. Jiwa dewa itu mengangguk, aku setuju. Aksa Wijaya melanjutkan, kalau begitu, ini adalah kesepakatan. Aku tidak akan mempersulitmu lagi, dan kuharap kau menepati janjimu. Jiwa dewa itu menjawab, aku masih punya integritas. Namun, kondisi mereka berdua sekarang tidak cocok untuk menerima warisan energi spiritual. Biarkan mereka memulihkan setengah dari energi di lautan ki mereka terlebih dahulu, lalu mereka bisa mulai menerima warisan itu. Aksa Wijaya melihat ke arah Wibowo Salim dan kemudian menyampaikan pesan dengan suara rendah, Kakak Wibowo, aku sudah berusaha. Awalnya, aku ingin menghancurkannya, tapi tubuhnya yang terjaga membuat Mulani Astri sulit bertindak. Tubuh tingkat alam manunggal sejati sangat kuat, terlalu menakutkan. Wibowo Salim menjawab, ini sudah cukup baik. Lagi pula, tujuan kita datang ke sini adalah untuk mendapatkan warisan energi spiritual. Soal dendam dengannya, aku akan mencarinya sendiri di masa depan. Jiwa dewa itu mengendalikan formasi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi saat pertarungan tadi. Setelah ketegangan berakhir, energi spiritual di sekitarnya kembali ke suasana tenang. Tak lama kemudian, beberapa makhluk spiritual berkumpul di alun-alun luar, mengintip ke dalam aula besar dengan rasa penasaran terhadap apa yang telah terjadi. Jiwa dewa itu tidak terus tinggal di dalam aula, melainkan pergi untuk berinteraksi dengan para makhluk spiritual itu. Sementara itu, tubuh jasmaninya berdiri di pintu masuk dan tidak kembali ke peti mati. Jiwa dewa itu jelas tidak berani membiarkan tubuhnya menjauh darinya, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Aksa Wijaya dan kelompoknya selanjutnya. Jika mereka tiba-tiba menyerangnya lagi, dia akan berada dalam posisi yang sangat lemah. Wibowo Salim dan satu orang lainnya memulihkan energi spiritual di tempat mereka berdiri. Aksa Wijaya mulai berjalan-jalan di dalam aula besar. Tidak jelas ada berapa banyak ruangan di dalam istana ini. Formasi tersebar di mana-mana, dan tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang tersembunyi di dalamnya. Aksa Wijaya tidak memberitahu jiwa dewa itu dan memutuskan untuk mencari dengan saksama. Siapa tahu dia bisa menemukan sesuatu yang berharga. Bagaimanapun, warisan energi spiritual itu tidak ada gunanya baginya. Dia tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan terobosan, jadi warisan itu sepenuhnya dipersiapkan untuk Wibowo Salim dan satu orang lainnya. Tentu saja, dia juga harus memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Sayangnya, setelah berjalan ke beberapa ruangan, dia tidak menemukan apa-apa. Ketika dia sampai di sebuah ruang penyimpanan, sumber daya di dalamnya sudah habis. Tidak jelas kemana semuanya pergi, mungkin telah disembunyikan oleh jiwa dewa itu. Jiwa dewa itu takut pada kemampuan Aksa Wijaya, jadi dia membiarkannya berkeliaran tanpa menghalangi. Dia jelas tahu bahwa tidak ada harta di dalam istana yang cukup berharga untuk menimbulkan konflik dengan Aksa Wijaya. Mulani Astri dan Raja Iblis Tulang tetap tinggal untuk melindungi dua orang yang sedang memulihkan energi mereka. Aksa Wijaya juga memberikan warisan energi spiritualnya kepada Raja Iblis Tulang. Dengan bakatnya, Raja Iblis Tulang lebih membutuhkan warisan itu daripada Wibowo Salim. Dengan energi spiritual yang cukup, dia pasti tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan terobosan. Setidaknya sampai sekarang, dia belum mengalami hambatan apapun dalam kultivasi kecuali saat mencapai puncak tingkat alam keabadian dewa. Semua berjalan sangat lancar. Kali ini, Raja Iblis Tulang juga tidak menolak. Dalam beberapa kali perjalanan keluar, ia sudah menyadari sebuah masalah. Semakin kuat dunia yang dihadapi Aksa Wijaya,
semakin banyak pula para ahli yang harus dihadapinya. Meski kekuatannya tidak lemah, ia mulai merasa kewalahan. Ia harus segera meningkatkan kekuatannya, dan warisan energi spiritual yang tidak bersaing dengan Aksawijaya ini jelas merupakan jalan pintas untuk menerobos batasan. Adapun Mulani Astri, ia kini telah memasuki fase kebuntuan. Selain itu, energi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos batas jauh lebih besar, sehingga warisan energi spiritual biasa tidak akan cukup. Ia membutuhkan sebuah kesempatan besar. Begitu berhasil menerobos ke tingkat alam manunggal sejati, situasinya akan benar-benar berbeda. Aksawijaya pergi seorang diri, melanjutkan perjalanannya menuju puncak gunung, tetapi sayangnya tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dalam perjalanan kembali, Aksawijaya melewati penghalang lagi dan tiba di area setengah gunung. Ia pertama-tama merasakan keberadaan Sudi Panglasiang, yang masih dengan serius mengumpulkan herbal spiritual. Jelas, suasana hatinya sangat baik, dan Aksawijaya tidak mengganggunya. Setelah kembali ke istana di setengah gunung, Aksawijaya langsung menuju ke dalam formasi besar. Kekuatan yang dilepaskan oleh formasi ini benar-benar berbeda dari yang ada di puncak gunung. Energi spiritual dalam formasi ini jauh lebih liar. Aksawijaya menyuntikkan kesadaran spiritual dan energinya ke dalam formasi, berkomunikasi dengan Arlin Salodik dan yang lainnya yang masih berada di dalam formasi. Jangan teruskan mencari lokasi jiwa dewa. Aku sudah menemukannya. Arlin Salodik segera merespons, apa ada di puncak gunung? Aksawijaya menjawab, memang ada di puncak gunung. Aura di sana benar-benar berbeda dari tempat ini. Kalian bantu aku periksa apakah formasi di istana ini bisa terhubung dengan formasi istana di puncak. Kalian sudah meneliti tempat ini cukup lama, pasti ada sesuatu yang ditemukan. Gendis merespons dengan sangat tegas. Tidak, formasi di sini hanya terhubung dengan penghalang energi spiritual di kaki gunung. Formasi ini berdiri sendiri. Namun, aku menemukan ruang penyimpanan harta dan gudang obat. Tuan muda, apakah Anda ingin pergi ke sana? Aksawijaya mendengar ini dan tersenyum. Tunjukkan jalan. Di bawah arahan Gendis, Aksawijaya menyusuri bangunan di dalam istana dan segera tiba di lokasi ruang penyimpanan harta. Aksawijaya menemukan bahwa posisi ruang penyimpanan ini persis sama dengan posisi istana di puncak gunung. Saat ia masuk, ia langsung terpukau oleh kekayaan sumber daya di dalamnya, berbagai jenis batu spiritual dan material, semuanya bertumpuk-tumpuk. Bagi Aksawijaya, ini jelas merupakan kekayaan besar. Tanpa membuang waktu, Aksawijaya langsung mengeluarkan kantong penyimpanannya dan mengambil semua harta itu. Setelah meninggalkan ruang penyimpanan, ia langsung menuju gudang obat. Di sana, ia menemukan banyak herbal spiritual dan material lain di rak-rak obat. Barang-barang ini tidak berguna bagi jiwa dewa, sehingga hampir tidak ada yang diambil. Aksawijaya mengambil semuanya tanpa sisa, bahkan sehelai rumput pun tidak ditinggalkan. Tak kusangka, di istana puncak tidak ada apa-apa, tapi di sini tersembunyi begitu banyak barang berharga. Medali Dewa Bela Diri menjawab, itu tidak aneh. Jiwa dewa yang tinggal di sini membutuhkan banyak material untuk membangun formasi atau melatih diri mereka. Sedangkan jiwa dewa di atas hanya fokus pada penyempurnaan diri. Namun, ini membuat kekuatan mental mereka menjadi sangat solid, bahkan mampu menggunakan ilusi yang hebat. Sayangnya, itu tidak berfungsi melawanmu. Jika lawannya adalah kultivator lain, mereka mungkin akan kesulitan. Suara Arlin Salodik terdengar di pikiran Aksawijaya. Tuan muda, di sini ada beberapa darah sejati. Dari auranya, setidaknya ada 30 jenis darah dari kultivator yang berbeda. Ini kemungkinan berasal dari kultivator lembah abadi. Apakah Anda ingin menyerahkannya kepada Wibowo Salim dan yang lainnya? Meninggalkannya di sini mungkin tidak aman. Mata Aksawijaya berbinar. Darah sejati, mengapa tidak memanfaatkannya sebaik mungkin? Di mana lokasinya? Arlin Salodik menunjukkan lokasi penyimpanan darah sejati itu, dan Aksawijaya segera menuju ke sana. Darah-darah sejati ini disimpan dalam botol obat, setiap botol berisi belasan tetes. Aksawijaya tidak berkata banyak, langsung mengambil semuanya. Ia kemudian memanggil kembali Arlin Salodik dan Gendis, lalu meninggalkan istana untuk menuju puncak gunung, membiarkan Sudi Panglasiang terus mengumpulkan herbal spiritual di tempat yang aman ini tanpa ada yang mengganggu. Kembali ke istana di puncak gunung, Aksawijaya menemukan bahwa Wibowo Salim dan Wika Salim hampir pulih sepenuhnya.
Mereka hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk menerima warisan energi spiritual. Aksa Wijaya langsung mendekati mereka dan berkata, "Aku mendapatkan darah sejati dari para ahli klanmu. Aku berencana menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan Wika Salim. Ini dapat memaksimalkan potensi kekuatan garis keturunannya. Tentu saja, kalian juga bisa memilih untuk membawa darah ini kembali ke lembah abadi dan menyerahkannya pada para tetua. Tetapi kecuali kalian menemukan alkemis tingkat kaisar lainnya, darah ini tidak akan berguna bagi klanmu." Wibowo Salim bertanya, "Kenapa tidak menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan garis keturunanku?" Aksa Wijaya menjelaskan, "Mungkin ada sedikit efek untukmu, tetapi hasilnya sangat terbatas. Kekuatan garis keturunanmu jauh lebih kuat daripada para pendahulu klanmu. Kamu sudah menjadi eksistensi yang unik. Darah biasa ini tentu tidak akan memberikan efek besar untukmu. Jika mereka setara denganmu, jiwa dewa itu tidak perlu menunggumu untuk bertindak." Wika Salim mengerutkan kening, tampak kesulitan mengambil keputusan. Melihat hal ini, Wibowo Salim langsung berkata, "Kalau begitu, gunakan untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Jika para tetua itu masih hidup, mereka pasti tidak akan ragu memberikan darah sejati untuk membangkitkan garis keturunan Wika Salim. Apalagi, kali ini kita membawa tulang belulang mereka kembali untuk memberi mereka tempat peristirahatan terakhir. Wika Salim juga pantas menerima rasa terima kasih mereka." Bab 2625, Tenang dan Percaya Diri. Wika Salim jelas tidak menyangka pamannya akan berkata seperti itu. Namun, Aksa Wijaya mengerti maksud Wibowo Salim. Dia membuat keputusan agar Wika Salim tidak merasa terbebani secara emosional. Wibowo Salim sangat memahami betapa pentingnya darah sejati itu. Meskipun bakat Wika Salim cukup baik, untuk benar-benar bangkit, dia membutuhkan peluang lain. Dengan kesempatan yang luar biasa ini di depan mata, tidak ada alasan untuk melewatkannya. Aksa Wijaya tentu tidak akan merusak rencana Wibowo Salim. Dia langsung mengangguk. Setelah itu, Aksa Wijaya mengambil beberapa bahan dan mulai meramu pil obat di tempat. Ini adalah ramuan tingkat surga, dan bagi Aksa Wijaya, itu bukan hal yang sulit. Wibowo Salim dan Raja Iblis Tulang tidak langsung menerima warisan kekuatan spiritual. Mereka memutuskan untuk menunggu Wika Salim. Selama 3 hari ketika Aksa Wijaya sedang meramu pil, Wibowo Salim dan Wika Salim memulihkan kondisi mereka ke puncaknya. Lingkungan pelatihan di sana memang cukup bagus. Jiwa dewa itu tidak mengganggu mereka dan malah bermain-main dengan binatang roh di luar seperti seorang kakek tua yang santai. Setelah pil selesai dibuat, Aksa Wijaya mengeluarkan semua botol berisi darah sejati dan menuangkannya. Dengan kekuatan spiritual, dia menekan darah itu satu persatu. Dia mengeluarkan sebuah wajan kecil dari kantong penyimpanannya, lalu menuangkan darah sejati ke dalamnya. Merasakan aroma darah yang familiar, Wibowo Salim dan Raja Iblis Tulang tampak cemas, sulit untuk tetap tenang. Bahkan Wibowo Salim, yang memutuskan untuk Wika Salim, tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir 2 kali. Bagaimanapun, darah itu adalah kekuatan leluhurnya. Aksa Wijaya memberikan pil obat kepada Wika Salim dan memintanya berdiri di dekat wajan kecil itu. Dengan kekuatan spiritual, dia melukai jari Wika Salim, lalu memasukkan tangannya ke dalam wajan. Sekejap, kekuatan obat terpicu. Darah dalam wajan kecil itu mendidih, memancarkan energi spiritual yang unik. Meskipun berasal dari satu keluarga, kekuatan darah setiap orang memiliki perbedaan, termasuk banyak karakteristik yang berbeda. Dengan bantuan ramuan Aksa Wijaya dan pil obat, kekuatan darah itu dimurnikan, membuang unsur negatif dan menyatukan esensi murni untuk memperkuat kekuatan darah Wika Salim. Setiap tetes darah sejati yang terkondensasi mengandung energi spiritual yang besar. Bahkan Wibowo Salim bisa merasakan resonansi dalam kekuatan darahnya. Aksa Wijaya bekerja dengan sangat fokus. Ini adalah teknik khusus yang menggabungkan teknik iblis dengan alkimia. Berbeda dengan ketika dia membantu Maya Sudiro membangkitkan darahnya, kali ini dia menggunakan darah sejati yang ditinggalkan oleh ahli tingkat alam reinkarnasi, yang mengandung kekuatan besar hukum langit. Karena itu adalah darah dari leluhur Wika Salim, hampir tidak ada penolakan, sehingga kekuatan darahnya terus terbangkitkan. Tak lama, aura Wika Salim mulai berubah. Kekuatan spiritualnya terus meningkat, bukan karena terobosan, tetapi karena kekuatan darahnya yang semakin kuat. Melihat efeknya, Wibowo Salim tidak bisa menahan diri dan berkata, "Tolong sisakan beberapa tetes darah sejati itu untukku."
Sepertinya kekuatan darah anak ini tidak kalah dariku. Aksa Wijaya menjawab, bagaimanapun, leluhur keluargamu adalah orang-orang berbakat di tingkat alam reinkarnasi. Dengan esensi darah dari begitu banyak ahli, bahkan tubuh Fana bisa berubah menjadi luar biasa, apalagi dia yang memang memiliki bakat. Selain itu, kekuatan darah keluargamu sangat cocok dengannya, jadi perubahan ini tidak mengherankan. Aku akan menyisakan sebagian untukmu. Wibowo Salim menghela napas, jadi, ini sebabnya mereka bisa menekan keluarga kami dengan begitu efektif, ya. Aksa Wijaya mengangguk, benar, tapi mereka tidak hanya menyerap kekuatan ini, mereka juga menggunakan energi khusus untuk menekan kekuatan keluargamu. Bahkan, mereka lebih memahami kekuatan darah keluargamu daripada dirimu sendiri. Darah sejati dalam wajan kecil terus berkurang. Wika Salim sepenuhnya tenggelam dalam proses penguatan darahnya. Dia menahan aura terobosannya, karena jika tidak hati-hati, dia bisa langsung mencapai tingkat berikutnya, meskipun ini belum waktunya. Ketika darah sejati hanya tersisa 1/10, Aksa Wijaya memberikan pil obat lain kepada Wika Salim. Saat itu, bau tidak sedap menyebar di sekitarnya. Kulit Wika Salim ditutupi lapisan keratin, yang merupakan kotoran tubuhnya yang dikeluarkan. Merasa hal ini, Wika Salim segera melepaskan energi spiritualnya dan menggunakan teknik api, membakar dirinya seketika. Pakaiannya yang merupakan harta spiritual tidak rusak oleh api. Sementara lapisan keratin hilang, dan baunya juga lenyap. Kini, Wika Salim tampak seperti orang baru. Energi spiritualnya terus mengalir, dan kekuatan darahnya menjadi sangat aktif. Namun, dia segera mengendalikan auranya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melesat keluar dari istana. Dia akhirnya tidak bisa lagi menahan auranya dan langsung menembus ke tingkat alam keabadian dewa. Dengan terobosannya, awan gelap berkumpul di puncak gunung. Itu adalah tanda munculnya petir surgawi. Dasar ceroboh. Jiwa dewa itu mengomel dan memerintahkan binatang roh di sekitarnya masuk ke dalam istana. Kemudian dia mengaktifkan formasi pelindung untuk mengisolasi energi surgawi agar petir surgawi tidak turun. Sebagai jiwa dewa, dia sangat takut akan petir surgawi. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya di tangan petir setelah susah payah mempertahankannya di hadapan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya dan yang lainnya juga tetap di dalam istana. Mereka semua pernah merasakan kerasnya petir surgawi, termasuk Aksa Wijaya. Meskipun dia akhirnya menguasai berbagai cara untuk mengatasinya, dia tidak pernah melupakan rasa hampir mati saat pertama kali menghadapinya. Dia memandang Wibowo Salim yang sedang menonton dengan tenang. Wibowo Salim, jangan buang waktu. Seberapa besar manfaat darah sejati ini tergantung pada usahamu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia langsung melemparkan pil obat itu kepadanya. Wibowo Salim dengan penuh harapan segera menelan pil tersebut, lalu mengambil belati untuk melukai jarinya sendiri, memasukkan tangannya ke dalam kuali. Aksa Wijaya kembali melakukan proses pengolahan, menggunakan darah murni itu untuk memperkuat kekuatan garis keturunan Wibowo Salim. Seluruh tubuh Wibowo Salim bergetar, jelas merasakan perubahan yang terjadi. Meskipun tidak sekuat efek yang dirasakan oleh Wika Salim, bagi garis keturunan seperti dirinya, perubahan ini sudah sangat luar biasa. Wibowo Salim sangat fokus, karena kesempatan untuk peningkatan seperti ini sangat langka. Namun, bantuan seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dengan kemampuan seperti Aksa Wijaya. Orang lain, bahkan jika mereka memiliki darah murni, belum tentu mendapatkan hasil yang sama, karena sangat sedikit ahli farmasi tingkat tinggi yang mempraktikkan seni sihir. Sayangnya, darah murni yang tersisa di kuali sangat sedikit, hanya cukup untuk diserap oleh Wibowo Salim dalam waktu setengah jam. Setelah itu, dia duduk di samping untuk melanjutkan kultivasinya. Aksa Wijaya berjalan ke pintu aula besar dan memandang ke arah luar, mengamati kondisi Wika Salim yang sedang menghadapi tribulasi petir. Seperti yang diduga, itu adalah tribulasi petir. Kilat menyambar-nyambar dengan kekuatan yang dahsyat. Karena kebangkitan garis keturunan Wika Salim, tribulasi petir yang muncul sangat kuat, jauh melampaui batas yang bisa dia tanggung. Setelah beberapa kali sambaran petir, dia sudah mulai kesulitan. Namun, Aksa Wijaya tidak langsung turun tangan. Dia tahu manfaat yang bisa diberikan oleh tribulasi petir, dan hanya akan bertindak ketika Wika Salim benar-benar mencapai batasnya. Lagi pula, dia bisa memberikan warisan kekuatan spiritual setelahnya, memberi cukup waktu bagi Wika Salim untuk memulihkan cedera. Pada saat ini, jiwa dewa yang mengawasi Wika Salim menggelengkan kepala dengan ringan.
Dengan nada penuh penyesalan, dia berkata, betapa malangnya seorang gadis yang begitu berbakat, harus mati di bawah tribulasi surgawi. Kamu memaksa meningkatkan kekuatan garis keturunannya pada saat seperti ini, sehingga memancing tribulasi surgawi yang jauh melampaui batasnya. Ini sama saja dengan membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Meskipun makhluk itu tidak berada di dalam aula, dia mengetahui segala yang terjadi di dalam, membuktikan bahwa dia selalu memperhatikan. Aksa Wijaya tidak terpengaruh. Tentu saja, kekuatan garis keturunan harus dibangkitkan sebelum dia mencapai terobosan. Dengan begitu, setelah terobosannya, dia akan memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang hukum langit. Ini hanya akan membawa manfaat besar baginya. Jika aku memilih cara ini, itu berarti aku mampu melindunginya. Namun, jiwa dewa itu tidak percaya Aksa Wijaya memiliki kemampuan sebesar itu. Dia langsung berkata, melindunginya. Dengan kekuatan tribulasi surgawi ini, siapapun yang keluar akan mati. Bahkan jika kamu meminjamkan harta abadimu padanya, itu tetap tidak akan menyelamatkannya. Tapi pada saat berikutnya, Aksa Wijaya dengan santai melangkah keluar dari aula besar di hadapannya. Melihat ini, jiwa dewa itu terkejut. Kamu gila, dia dengan panik melihat ke arah Mulani Astri dan Raja Iblis Tulang di belakang, tampak gugup. Dia berkata, ini bukan salahku jika dia keluar dan mati. Kalau dia mati nanti, kalian tidak boleh menyalahkan aku. Namun, Mulani Astri dan Raja Iblis Tulang tetap berdiri dengan tenang, tanpa menunjukkan reaksi apapun. Hal ini membuat jiwa dewa itu bingung. Aksa Wijaya berjalan mendekati Wika Salim, melindunginya dengan kekuatan spiritualnya, dan memberikan sebuah pil obat. Aksa Wijaya bertanya, masih bisa bertahan. Saat kata-katanya selesai, sambaran petir langsung mengenai kepalanya. Yang mengejutkan jiwa dewa itu, sambaran petir yang mengenai Aksa Wijaya tiba-tiba diserap ke dalam tubuhnya dan lenyap tanpa bekas. Dengan suara lemah, Wika Salim berkata, seharusnya aku masih bisa bertahan untuk beberapa kali sambaran petir lagi. Aksa Wijaya tidak ragu, dia mundur sedikit dan berdiri di sampingnya. Karena Aksa Wijaya terkena aura tribulasi surgawi, sambaran petir mulai terbentuk di atasnya. Namun, pada saat ini, jiwa dewa itu mulai memahami bahwa Aksa Wijaya tidak sedang bercanda. Dia benar-benar memiliki kemampuan tersebut. Meskipun Wika Salim berada di level yang lebih tinggi darinya, mencapai tingkat alam keabadian dewa, Aksa Wijaya dengan mudah menahan tribulasi petirnya. Tribulasi petir untuk tingkat alam jalan hidup dewanya tentu lebih lemah, sehingga lebih mudah untuk ditangani. Wika Salim berhasil bertahan dari beberapa sambaran petir lagi sebelum akhirnya pingsan. Tindakan Aksa Wijaya selanjutnya membuat jiwa dewa itu benar-benar tidak bisa mempercayainya, melampaui pemahamannya. Aksa Wijaya melayang ke udara, menatap tribulasi petir, dan langsung menerobos masuk ke awan tribulasi. Rentetan suara ledakan terdengar dari langit, dan sesekali bayangan Aksa Wijaya terlihat, membuatnya sulit dipercaya apa yang sedang dia lakukan. Jiwa dewa itu terkejut. Apakah dia monster? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Di dalam awan tribulasi, Aksa Wijaya menghancurkan petir berbentuk manusia yang terbentuk dari kolam petir, menyerap kekuatan spiritual dari kolam petir surgawi di sekitarnya. Pada saat itu, tribulasi petir tiba-tiba berhenti. Setelah mengambil kembali kolam petir kecil, awan petir perlahan-lahan menghilang. Aksa Wijaya, mengenakan pakaian hitam, turun dari langit dengan tenang. Hanya dalam beberapa menit, Aksa Wijaya berhasil menghentikan tribulasi petir. Jiwa dewa yang menyaksikan kejadian itu di aula besar benar-benar ternganga. Bab 2626, meminta. Aksa Wijaya kembali ke daratan, mengangkat Wika Salim, lalu berjalan menuju aula besar. Dia melepaskan aura alami dari tubuhnya dan memberikannya kepada Wika Salim. Dengan menggunakan teknik pohon dewa, Aksa Wijaya dengan cepat memulihkan luka-lukanya. Luka luar pada tubuh Wika Salim sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Saat memasuki gerbang istana, dia melihat ekspresi terkejut di wajah jiwa dewa dan tidak lupa menggoda. Menyerah sekarang, jiwa dewa menjawab, menyerah, kamu menang. Pada saat itu, Wibowo Salim sudah bangun dari meditasinya. Napasnya sedikit berubah. Setelah memeriksa kondisi luka Wika Salim dan memastikan semuanya baik-baik saja, dia merasa lega. Dia menatap Aksa Wijaya dan berkata, Saudara Aksa, bagaimana kalau begitu aku kembali ke lembah abadi? Aku meminta para kultivator di sana memberiku sedikit darah asli mereka.
Apakah itu bisa membuat kekuatan garis keturunanku lebih kuat? Aksa Wijaya bertanya, berapa banyak kultivator di tingkat alam reinkarnasi yang masih ada di lembah abadi sekarang? Wibowo Salim berpikir sejenak dan menjawab, termasuk aku, seharusnya ada 7 orang. Jika tidak menghitung dirimu, hanya ada 6 orang. Kekuatan darah mereka tidak akan memberikan dampak besar bagimu, jadi tidak perlu membuang waktu. Selain itu, ini juga akan merugikan kultivasi mereka. Sedangkan kultivator dengan level rendah, darah mereka tidak cukup murni dan kuat, hanya akan merugikanmu. Tidak perlu mencoba, kesempatan seperti ini mungkin hanya ada sekali. Mendapatkan darah asli dari puluhan kultivator tingkat alam reinkarnasi sekaligus adalah sesuatu yang sulit dibayangkan. Mendengar ini, Wibowo Salim tampak sedikit kecewa. Jelas dia merasa sayang, tetapi jika diberi pilihan lagi, dia tetap akan memberikan kesempatan itu kepada Wika Salim. Baginya, dia masih cukup percaya diri dengan kekuatan garis keturunannya. Melihat Wibowo Salim yang muram, Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku akan mencari kesempatan untuk membuat pil yang dapat meningkatkan potensi garis keturunanmu. Setidaknya akan meningkatkan kekuatannya hingga lebih dari 20%. Kamu tahu betapa kuatnya garis keturunanmu? Peningkatan 20% berarti kekuatan tempurmu juga akan meningkat setara. Bukankah itu cukup? Benarkah? Aksa Wijaya mengangguk. Tentu, namun, saat ini belum waktunya. Kultivasimu terlalu tinggi. Pil yang dapat membantumu setidaknya harus setara dengan pil abadi. Aku perlu menemukan bahan utama, yaitu akar abadi yang cocok untukmu. Tanpa itu, efeknya tidak akan maksimal. Akar abadi, dan harus cocok denganku. Itu terlalu sulit, bukan? Aksa Wijaya tersenyum. Memiliki kesempatan lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Semua tergantung pada keberuntunganmu, Kakak Wibowo. Wibowo Salim kemudian menyalurkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Wika Salim. Karena berasal dari klan yang sama, energi spiritual itu tidak menimbulkan resistensi. Setelah membangunkan Wika Salim, Wibowo Salim segera membawanya ke formasi warisan. Dia berencana membiarkan Wika Salim menerima warisan sambil menstabilkan kultivasinya, sementara dia bisa membimbingnya. Raja Iblis Tulang juga mengikuti mereka. Dia tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jiwa dewa tidak menyia-nyiakan waktu. Dia langsung mengaktifkan kekuatan formasi, memanfaatkan energi spiritual di area terlarang itu. Warisan spiritual turun dari langit, mengelilingi 3 orang di dalam formasi. Jiwa dewa menatap Aksa Wijaya dengan bingung dan bertanya, mengapa kau tidak menerima warisan ini? Energi spiritual dari warisan ini telah terkumpul selama bertahun-tahun. Kalau kau melewatkannya, kau pasti akan menyesal. Warisan ini tidak ada gunanya bagiku. Jika aku ingin menembus batas, ini tidak akan membantu. Jiwa dewa menatap Aksa Wijaya sekali lagi, seolah-olah mengevaluasi ulang dirinya. Pria ini sudah membuatnya terkejut berkali-kali. Sejak pertama kali Aksa Wijaya muncul hingga sekarang, dia terus-menerus membuatnya tercengang. Kekuatanmu melampaui batas ekstrim, dan kau memiliki fase bottleneck yang aneh. Jika aku tidak salah, kau pasti sedang menapaki jalan kultivasi ekstrim, bukan? Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, semasa hidupmu, kau adalah tokoh besar. Di tingkat alam manunggal sejati. Baru sekarang kau menyadarinya, aku hanyalah sisa roh yang kehilangan 90% ingatanku. Sudah bagus aku bisa menyadarinya. Namun, aku tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar berjalan di jalan ini, bahkan mencapai tingkat alam jalan hidup dewa. Ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Aku sungguh penasaran, jika suatu hari aku bertemu denganmu lagi, sejauh apa kau akan mencapai. Atau mungkin, kau akan selamanya terjebak di level ini. Jika kau ingin bertemu denganku lagi, kau harus lebih berusaha. Sebaliknya, aku lebih penasaran apakah kau akan selamanya terperangkap di area terlarang ini tanpa kesempatan untuk hidup kembali. Dengan kata-kata ini, Aksa Wijaya tentu tidak akan mundur. Sementara itu, Mulani Astri berdiri di samping formasi warisan, menjaga 3 orang yang ada di dalamnya. Jiwa dewa kembali ke tubuhnya, menggunakan kekuatan formasi untuk menyembuhkan luka di tubuh fisiknya. Luka itu berasal dari pertempuran dengan Aksa Wijaya dan Mulani Astri. Aksa Wijaya kemudian memanggil tungku bintang galaksi dewa. Di atasnya terdapat bekas luka yang ditinggalkan oleh serangan seorang tokoh besar. Untungnya, tungku bintang galaksi dewa memiliki roh alat. Dengan beberapa bahan,
memperbaikinya tidak akan sulit. Aksa Wijaya meminta Mulani Astri untuk berjaga di luar, sementara dia masuk ke dalam harta spiritual ruang dimensi Gua Langit. Dia kemudian memanggil pedang pemenggal dewa dan tungku abadi semesta. Dua alat itu langsung menampakkan diri dalam wujud manusia dan berdiri di depan Aksa Wijaya. Akhirnya ada waktu. Aku akan membagi barang bagus untuk kalian. Setelah mengatakan itu, Aksa Wijaya mengeluarkan emas abadi yang dia dapatkan dari pansir alamut dan sarang tikus berbulu ungu. Meskipun sudah melihat dua potongan besar emas abadi ini sebelumnya, Aksa Wijaya tetap merasa kagum. Begitu banyak emas abadi sangat langka. Hanya satu saja sudah bisa dilelang dengan harga selangit. Melihat emas abadi, pedang pemenggal dewa dan tungku abadi semesta segera maju, hampir menempel pada benda itu. Tungku abadi semesta lebih dulu angkat bicara, aku tidak membutuhkan begitu banyak, cukup berikan aku seukuran baskom dari emas abadi beratribut api itu. Sisanya biarkan saja dia gunakan untuk memperbaiki kerusakan. Mendengar perkataan tungku abadi semesta, pedang pemenggal dewa terlihat sangat terkejut. Dia masih ingat bagaimana mereka sebelumnya saling berebut, namun tak disangka kali ini dia begitu mudah diajak bicara. Tanpa basa-basi, pedang pemenggal dewa mengulurkan tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi pedang panjang dan langsung membelah emas abadi beratribut api itu menjadi seukuran baskom. Dia mengambil potongan itu lalu menyerahkannya kepada tungku abadi semesta, yang langsung menerimanya tanpa ragu. Melihat aksi pedang pemenggal dewa, Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, emas abadi yang diberikan padaku ini, kalian benar-benar tidak sungkan sama sekali, ya. Namun, pedang pemenggal dewa seolah-olah tidak mendengar, karena perhatiannya sepenuhnya tertuju pada sisa emas abadi itu. Dia bergumam, ini milikku, semuanya milikku. Aksa Wijaya sangat murah hati kepada pedang pemenggal dewa. Bahkan jika ada lebih banyak emas abadi, dia rela memberikannya untuk memperbaiki pedangnya. Bagaimanapun juga, pedang itu adalah alat pamungkas untuk melindungi dirinya. Aksa Wijaya sangat menantikan kekuatan yang akan dimiliki pedang itu setelah selesai diperbaiki. Tungku abadi semesta kembali ke wujud aslinya dan langsung memasukkan emas abadi itu ke dalam tungku pilnya. Dia akan perlahan-lahan mengintegrasikan logam itu ke dalam tungku tersebut. Dia tidak lupa mengingatkan Aksa Wijaya, Tuan, jika nanti bertemu dengan emas abadi beratribut api lainnya, berikan juga sebagian kepadaku. Dengan begitu banyak api istimewa yang kau miliki, aku harus memiliki lebih banyak kemampuan agar dapat sepadan denganmu. Aksa Wijaya tersenyum dan menjawab, tidak perlu memujiku, aku akan berusaha mencarikannya untukmu. Pedang pemenggal dewa, yang kini sudah tenang, menoleh ke arah Aksa Wijaya untuk memastikan. Tuan, apakah semua emas abadi ini benar-benar untukku? Aksa Wijaya tersenyum dan menjawab, sudah bertahun-tahun berlalu, ini pertama kalinya kau dengan senang hati memanggilku Tuan. Aku tidak membutuhkan harta spiritual ini untuk ditempa, jadi simpanlah untuk memperbaiki pedangmu. Terima kasih, Tuan. Pedang pemenggal dewa langsung menyimpan emas abadi itu ke dalam ruangannya sendiri, lalu berubah menjadi cahaya dan menghilang dari sisi Aksa Wijaya. Aksa Wijaya kembali ke istananya, merasakan kondisi ketiga orang itu. Saat ini, mereka semua sudah tenang dan tengah menyerap energi spiritual dari warisan tersebut. Kecepatan Raja Iblis Tulang dalam menyerap energi spiritual sangat mengejutkan, bahkan Aksa Wijaya tidak menyangka. Wibowo Salim hanya mampu menyerap seperlimanya. Wika Salim, di sisi lain, memiliki kecepatan paling lambat, namun kini dia sudah mencapai tingkat alam keabadian dewa. Ditambah lagi dengan peningkatan kekuatan darahnya, dia diyakini akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan dalam waktu singkat. Aksa Wijaya berbicara kepada jiwa dewa, ketika kami memasuki area terlarang, di salah satu wilayah kami bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu bisa menyerap energi kehidupan, dan kekuatannya juga tidak lemah. Jiwa dewa menjawab, dia adalah salah satu bawahanku di masa lalu. Mengapa tiba-tiba kau menyebutnya? Seharusnya dia bersama beberapa makhluk lainnya menjaga pintu masuk. Aksa Wijaya mengangguk, bisakah kau memintanya untuk menemuimu sekarang? Aku ingin meminta sedikit darah murninya. Apa yang kau rencanakan? Bagaimanapun, dia adalah bawahanku, kau tidak boleh semena-mena, kata jiwa dewa tegas. Aksa Wijaya menjawab, jika kau memintanya datang, aku hanya akan mengambil sedikit darah murninya. Namun, jika aku mencarinya sendiri nanti, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi. Makhluk itu cukup gila, pesannya jelas.
Jiwa dewa tahu bahwa Aksawijaya tidak bisa dianggap enteng, dan untuk memastikan keselamatan raksasa itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia segera menggunakan formasi untuk membuka penghalang dan memanggil raksasa tersebut. 3 hari kemudian, langkah kaki besar terdengar, mengguncang istana di puncak gunung. Suara itu langsung dikenali oleh Aksawijaya. Dia tahu siapa yang datang. Raja Iblis Tulang dan yang lainnya masih sibuk menerima warisan, jadi Aksawijaya tidak berani membawa Mulani Astri bersamanya. Jiwa dewa keluar lebih dulu, diikuti oleh Aksawijaya dengan menjaga jarak. Dia sudah tahu betapa kuatnya raksasa itu, sehingga harus tetap waspada. Dari kejauhan, Aksawijaya bisa melihat raksasa itu. Begitu melihat jiwa dewa, raksasa itu langsung menyodorkan kepalanya yang besar, meletakkan dagunya di tepi alun-alun, dan menunjukkan senyum yang mengerikan namun ramah kepada jiwa dewa. Raksasa itu menahan auranya, tidak menyerap energi kehidupan dari tumbuhan di gunung itu. Hal ini menunjukkan rasa hormatnya yang besar kepada sang pemilik. Jiwa dewa mendekat, menyentuh taring raksasa itu, dan menepuk pipinya. Jelas terlihat bahwa suasana hati keduanya cukup baik. Kali ini, jiwa dewa tidak berbelit-belit. Dia langsung menyampaikan keinginan Aksawijaya kepada raksasa itu. Raksasa itu mengalihkan pandangannya ke Aksawijaya. Meski ada kilatan amarah di matanya, dia tetap menahan diri karena kehadiran tuannya. Setelah berbicara beberapa kalimat dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Aksawijaya, dia akhirnya mengangguk, setuju dengan permintaan jiwa dewa. Bab 2627, Fusi Darah Sejati. Jiwa dewa itu tentu saja khawatir akan keselamatan sang raksasa. Wanita di sisi Aksawijaya memiliki kekuatan jauh melebihi raksasa itu, dan dia adalah seorang kultivator aliran sesat. Raksasa tersebut, yang selalu bertindak tanpa berpikir panjang, mungkin akan menemui ajalnya jika terjadi pertempuran. Meskipun tidak rela, pada akhirnya raksasa itu menyumbangkan semangkuk darahnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah guci. Dengan raut wajah penuh kesedihan, dia memandang jiwa dewa tersebut. Aksawijaya berjalan mendekat dan melirik isi guci itu, alisnya sedikit berkerut. Sepertinya agak sedikit, katanya. Raksasa itu menunjukkan ekspresi marah kepada Aksawijaya. Jika bukan karena kehadiran jiwa dewa, dia pasti sudah menamparkan Aksawijaya tanpa ragu. Jiwa dewa berkata, itu adalah darah sejati, bukan darah biasa. Jumlah ini sudah cukup banyak. Jangan terlalu serakah. Aksawijaya kemudian mengambil guci lain dengan ukuran yang sama dan meletakkannya di samping guci pertama. Anggap saja guci itu sebagai kompensasi untukku. Berikan satu guci lagi, maka masalah sebelumnya akan dianggap selesai. Sebelum jiwa dewa sempat berbicara, seorang wanita bernama Mulani Astri tiba-tiba muncul di pintu istana, tanpa menyembunyikan auranya sama sekali, jelas menunjukkan kekuatannya. Raksasa itu terkejut merasakan auranya. Dia tahu betul bahwa wanita itu bukan sekutu, dan jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Demi menghindari kesulitan bagi jiwa dewa, raksasa itu akhirnya meneteskan darahnya lagi ke dalam guci kedua. Dengan luka yang dia miliki, hanya beberapa tetes darah sudah cukup untuk memenuhi guci tersebut. Aksawijaya tidak membuang waktu. Dia segera menyimpan kedua guci yang penuh itu dengan kekuatan spiritualnya, berterima kasih kepada raksasa tersebut, lalu kembali ke istana tanpa menghiraukannya lagi. Di dalam istana, si kecil sudah tidak sabar untuk mencoba. Aksawijaya duduk bersila di lantai dan memanggil si kecil keluar. Wajah si kecil terlihat lebih cerah daripada sebelumnya. Dia langsung mendekati guci berisi darah sejati itu dan mengamatinya dengan serius. Darah itu memancarkan kekuatan hidup yang sangat besar dan memiliki energi khusus di dalamnya. Aku akan langsung menyerap darah sejati ini. Mungkin ini akan sangat berguna bagiku, kata si kecil. Aksawijaya menjawab, biar aku yang membantumu. Kekuatannya memang di atasmu, tetapi sifat unik darah ini bisa berbahaya jika langsung diserap. Aku tahu kamu ingin meningkatkan kekuatan dan merubah garis keturunanmu, tetapi kita harus berhati-hati. Jika tidak, aku tidak keberatan melindungi kalian selamanya. Si kecil merasa terharu. Bagi dirinya, waktu yang dia habiskan bersama Aksawijaya tidaklah lama. Dulu, Aksawijaya hanyalah seseorang yang kecil dan membutuhkan perlindungan darinya. Namun sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Kekuatan Aksawijaya tidak hanya jauh melampaui mereka, tetapi orang-orang di sekitarnya juga semakin kuat. Mereka hanya bisa menatapnya dengan rasa kagum. Tapi
Pertumbuhan Aksawijaya membuktikan bahwa keputusan mereka di masa lalu adalah yang terbaik untuk mengubah takdir mereka. Baik, aku serahkan padamu, jawab si kecil. Aksawijaya mengambil setetes darah sejati dari Guci, membungkusnya dengan kekuatan spiritualnya. Dia penasaran dengan kekuatan garis keturunan darah itu, yang tampaknya mampu menyerap kekuatan hidup dengan cara yang unik. Saat Aksawijaya melepaskan energi napas alam untuk bersentuhan dengan darah itu, energi di dalamnya menjadi sangat aktif, bahkan mulai menyerap kekuatan alam tersebut. Tak disangka, setetes darah sejati itu membesar hingga hampir 2 kali lipat. Ukurannya, melihat ini, si kecil sangat terkejut. Darah yang terpisah dari tubuh ternyata bisa menjadi lebih kuat. Aksawijaya mengamati darah itu dengan seksama. Energi di dalamnya mulai stabil, dan dia menyadari sesuatu. Darah ini bisa menyerap kekuatan hidup untuk meningkatkan kekuatannya. Inilah sifat utama dari garis keturunan ini, sumber kekuatannya. Jika dipadukan dengan metode kultivasi yang berkualitas, kecepatan peningkatannya akan sangat luar biasa. Si kecil berkata, aku pernah mendengar bahwa beberapa kultivator sesat memiliki kemampuan serupa. Apakah ini juga sifat bawaan dari kekuatan garis keturunan? Sepertinya begitu. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku mungkin tidak akan percaya. Tapi, ini adalah kabar baik untukmu. Daripada membuang waktu, ada 2 pil yang kubuat untuk Wika Salim sebelumnya. Meskipun kalian sama-sama memiliki garis keturunan raksasa, darah sejati ini mungkin akan menimbulkan penolakan dengan darahmu. Jadi, apakah bisa berhasil atau tidak, itu bergantung pada keberuntunganmu. Si kecil tersenyum tanpa rasa khawatir. Aku anggap ini sebagai kesempatan saja. Jika berhasil, itu bagus. Jika tidak, aku tidak akan rugi. Aku juga tidak punya banyak waktu. Tubuh asliku sudah mulai bangun. Aksawijaya kemudian melepaskan segel pada si kecil dan memberinya pil. Si kecil segera memakan pil itu, lalu menekan auranya sendiri, mempercayakan segalanya kepada Aksawijaya. Aksawijaya berkata, karena darah sejati ini akan bergabung dengan kekuatan garis keturunanmu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kali ini aku akan terlebih dahulu menekan kekuatan darah sejati itu. Setelah itu, kamu sendiri yang mencoba menyatukannya dengan garis keturunanmu. Jika berhasil, akan terjadi perubahan alami. Jika tetap tidak dapat bergabung, maka bisa dibilang darah ini memang bukan untukmu. Namun, aku akan menggunakan cara lain, memanfaatkan kekuatan garis keturunan ini untuk memperkuat tubuhmu, sehingga kamu mendapatkan hasil terbaik dari sini. Si kecil menjawab, tidak perlu bicara banyak, langsung saja. Kita memiliki kontrak, pikiran kita saling terhubung. Apa yang kau pikirkan, aku sudah tahu. Aksawijaya mengangguk, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam sebuah guci, mengambil sebagian kecil darah sejati, dan memperkuatnya dengan teknik alkimia. Dia melukai pergelangan tangan si kecil, kemudian mendekatkan darah sejati ke luka tersebut. Bagi Aksawijaya, dia sangat memahami darah keturunan klan dewa, karena darah keturunan itu juga mengalir dalam tubuhnya, berasal dari endok ayu. Hal inilah yang membuatnya menguasai kekuatan penghancur formasi. Kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya merah, melepaskan kekuatan darah dewa. Dia menggunakan kekuatan darah dewanya untuk menekan darah sejati milik raksasa, karena kekuatan darah sejati itu sangat aktif dan sulit dikendalikan. Seiring dengan tekanan kekuatan darah dewa Aksawijaya, kekuatan darah sejati itu segera menjadi tenang dan sunyi. Aksawijaya kemudian mengarahkan setetes darah sejati ke luka si kecil, menyatukannya dengan darah sejati si kecil. Aksawijaya mengamati perubahan kedua darah tersebut, dan merasakan bahwa sebagian darah sejati itu mulai bercampur. Bagian itu berasal dari kekuatan garis keturunan raksasa. Namun, 2 aura yang paling unik dalam darah sejati tersebut masih saling bertahan, tidak ada yang mendominasi. Kekuatan garis keturunan si kecil tidak lemah, sehingga sulit untuk segera membedakan siapa yang lebih unggul. Aksawijaya melepaskan kekuatan spiritualnya lagi, kemudian memanfaatkan kekuatan obat untuk memperkuat 2 tetes darah tersebut. Si kecil dengan serius mengamati perubahan darah itu. Dia dapat merasakan kekuatannya ditekan oleh darah sejati. Lainnya, secara perlahan mulai berada di posisi lemah. Melihat ini, Aksawijaya sekali lagi mengeluarkan setetes darah sejati si kecil dan mencampurnya dengan darah tersebut. Kali ini, kekuatan si kecil perlahan-lahan mulai mendominasi. Aksawijaya terus mengaktifkan teknik alkimianya,
menggunakan kekuatan obat untuk menyelaraskan kedua kekuatan. Aura darah sejati itu terus berubah hingga perlahan menjadi stabil. Melihat ini, wajah Aksawijaya menunjukkan kegembiraan, karena ini adalah tanda yang sangat baik. Peluang keberhasilan penyatuan garis keturunan meningkat secara signifikan. Si kecil juga penuh harapan. Melalui darah sejatinya, dia sudah dapat merasakan kekuatan unik itu, kekuatan yang bukan miliknya, terasa asing, tetapi juga sedikit familiar. Aksawijaya tidak terburu-buru, tetap fokus membantu menyatukan dua darah sejati yang berbeda itu. Saat itu, jiwa dewa berjalan masuk dari luar istana. Melihat apa yang dilakukan Aksawijaya, dia merasa terkejut saat merasakan kekuatan si kecil. Sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa Aksawijaya bersikeras menggunakan darah sejati raksasa. Sebab, bagi sebagian besar kultivator, darah sejati hanya membawa kerugian, bahkan jika Aksawijaya adalah seorang alkemis. Dari tubuh si kecil, jiwa dewa merasakan sedikit aura yang mirip dengan raksasa. Apa yang dilakukan Aksawijaya pun tidak lagi terasa aneh baginya. Dia tahu Aksawijaya sedang mencoba membantu si kecil menyelesaikan penyatuan garis keturunan. Jiwa dewa mendekati Aksawijaya, tetapi tidak mengganggu. Dia juga ingin melihat sejauh mana Aksawijaya bisa melangkah. Ketika dia merasakan perubahan dalam darah itu, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Aksawijaya, yang baru saja kembali ke istana ini, sudah bisa menyatukan dua darah sejati itu. Kemampuannya benar-benar di luar dugaan. Apakah penyatuan garis keturunan ini semudah itu? Apakah kau juga memiliki darah keturunan raksasa yang asli? Jiwa dewa bertanya sambil mendekati si kecil. Kemudian, dia menambahkan kekuatan spiritualnya ke tubuh si kecil, tetapi segera mengerutkan alis. Ternyata darah keturunan ini adalah hasil mutasi dari raksasa. Tapi kekuatan darah raksasa sudah sangat jarang. Bagaimana bisa penyatuan ini berjalan begitu lancar? Benar-benar aneh. Mulani Astri berkata, jangan ganggu tuanku. Dia adalah seorang alkemis. Tentu saja dia tidak hanya mengandalkan darahnya untuk penyatuan, karena itu bisa membawa masalah. Jiwa dewa tidak melanjutkan, tetapi berdiri di samping sambil mengamati tindakan Aksawijaya dengan cermat. Dia dapat merasakan kekuatan dari darah sejati yang telah menyatu itu stabil, menandakan bahwa proses ini hampir selesai. Dengan menyerap darah sejati yang telah menyatu, si kecil bisa memanfaatkan darah sejati dalam guci tersebut untuk menyelesaikan penyatuan garis keturunan, hampir tanpa risiko kegagalan atau efek samping. Namun, ketika jiwa dewa sekali lagi merasakan aura si kecil, dia terkejut. Kenapa kau hanya memiliki satu jiwa dewa? Mendengar ini, si kecil menatap jiwa dewa dengan ekspresi tidak senang. Jiwa dewa sadar dia harus diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Aksawijaya menyelesaikan penekanan pada darah sejati. Ketika darah itu sepenuhnya stabil, dia tidak langsung membiarkan si kecil menyerapnya. Sebaliknya, dia menarik kembali kekuatan darah dewanya, lalu membiarkan darah sejati yang telah menyatu itu mencoba bersentuhan dengan guci berisi darah sejati raksasa. Bab 2628, Negosiasi ulang. Darah sejati raksasa dalam guci menjadi sangat aktif, tetapi penuh dengan agresi. Darah itu tidak memilih untuk menyatu dengan darah sejati yang lain, melainkan mencoba untuk menelan kekuatannya. Melihat pemandangan ini, Aksawijaya kembali melepaskan darah sucinya. Baru setelah itu, darah sejati raksasa yang ditekan mendekati darah sejati tersebut dengan patuh, membiarkannya menyerap. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu sepenuhnya menyerap darah sejati ini untuk menyelesaikan penyatuan garis keturunanmu. Kekuatan darah sejati ini sangat aneh, bahkan memiliki sifat membalas. Untungnya, kekuatan ini masih bisa ditekan. Kamu harus segera mengasimilasi kekuatan ini, kata Aksawijaya. Setelah berkata demikian, Aksawijaya menarik kembali darah sejati hasil fusi tersebut dan langsung menyuntikkannya ke luka kecil si kecil itu. Ia membiarkan si kecil itu merasakan energi spiritual dalam darah tersebut agar dapat segera menyelesaikan fusi garis keturunan. Energi spiritual dalam darah itu dengan cepat diserap oleh si kecil tersebut. Sebagai anggota suku dewa, asimilasi energi spiritual adalah bakat alaminya. Ia dengan cepat menyatu dengan darah sejati tersebut, lalu mengikuti instruksi Aksawijaya, mulai menyerap darah sejati dalam guci setetes demi setetes. Proses fusi garis keturunan berlangsung lambat pada awalnya, tetapi semakin ia terbiasa dengan kekuatan garis keturunan itu dan semakin banyak yang diserapnya, kecepatan fusinya terus meningkat.
Setelah setengah bulan, darah sejati dalam guci pertama berhasil diserap sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatan si kecil itu meningkat pesat. Seiring dengan bertambahnya kekuatan dari fusi garis keturunan, ia menemukan bahwa hasil penyatuan kedua garis keturunan ini tidak sekadar penjumlahan, tetapi memberikan peningkatan yang jauh lebih besar. Aksa Wijaya menarik kembali kekuatan garis keturunannya dan membiarkan si kecil itu mencoba sepenuhnya menyatu dengan darah sejati raksasa tersebut. Setelah setengah bulan lagi, kekuatan garis keturunan si kecil itu telah melampaui darah sejati dalam guci, membuatnya mampu menekan kekuatan darah sejati tersebut dengan paksa. Darah sejati raksasa itu, berkat darah sejati serupa yang dipancarkan oleh si kecil itu, perlahan-lahan menyatu ke dalam garis keturunan si kecil tersebut tanpa banyak perlawanan. Dengan ekspresi tenang, Aksa Wijaya perlahan menarik kembali kekuatannya, menyerahkan sisanya pada si kecil itu. Melihat Aksa Wijaya tampak melamun, jiwa dewa itu berkata, "Makhluk di sisimu ini hanya memiliki satu jiwa dari 3 jiwanya yang tersisa, mirip dengan keadaanku saat ini. Tapi anehnya, ia bisa membentuk tubuh fisik. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi." Sebagai jiwa dewa, ia bisa merasakan rahasia si kecil itu. Si kecil itu bukanlah sekadar tubuh spiritual, melainkan salah satu jiwa dari seorang ahli suku dewa, yang telah mengembangkan kesadaran mandiri. Aksa Wijaya tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, tubuh fisiknya terbentuk dari garis keturunannya sendiri. Garis keturunan sendiri, apakah tubuh aslinya masih hidup? Aku tahu cara seperti ini, tetapi jika tubuhku seperti sekarang, tanpa energi kehidupan, kekuatan garis keturunan juga tak bisa digunakan. Jika bisa, aku sudah membangun tubuhku kembali dan tak perlu membuang waktu seperti ini, kata jiwa dewa itu. Benar, tubuh aslinya masih hidup. Ia mengembangkan kesadaran mandiri, itulah sebabnya situasinya menjadi seperti ini, jelas Aksa Wijaya. Jiwa dewa itu melanjutkan, berarti dia telah mengkhianati tubuh aslinya. Ini pertama kalinya aku melihat jiwa suci menjadi kehidupan yang terpisah. Tetapi dalam keadaannya, ada kekurangan bawaan. Di masa depan, akan sangat sulit baginya untuk menembus batas, kecuali ia memisahkan jiwa sucinya dan melengkapi jiwa-jiwa lainnya. Dengan begitu, pengaruh tubuh aslinya terhadap dirinya bisa berkurang drastis. Mendengar ini, mata Aksa Wijaya bersinar. Kau pernah berkata bahwa kau bisa memisahkan jiwa suci yang baru, bukan? Tanya Aksa Wijaya. Jiwa dewa itu menjawab, benar, aku memiliki teknik rahasia untuk itu, tetapi teknik ini membutuhkan bakat luar biasa. Lagi pula, mengapa aku harus memberikannya padanya? Kalau aku tidak salah, belum lama ini kau berusaha membunuhku, bahkan memaksa raksasaku mengorbankan darah sejatinya untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan orangmu. Aksa Wijaya mengangkat tangannya, memotong perkataannya. Pertama-tama, kau harus paham bahwa kau yang menyerangku lebih dulu. Aku hanya membalas, itulah sebabnya semuanya berakhir seperti ini. Seperti yang sudah kukatakan, kejadian sebelumnya sudah kuanggap selesai. Jadi, sekarang tak perlu banyak bicara. Katakan saja syaratmu. Jiwa dewa itu awalnya ingin bernegosiasi, tetapi Aksa Wijaya tidak memberinya kesempatan. Setelah berpikir sejenak, jiwa dewa itu berkata, setelah orang ini menyelesaikan fusi garis keturunan, aku juga membutuhkan darah sejati hasil fusinya. Aku ingin memberikannya kepada raksasaku untuk diserap. Namun, Aksa Wijaya langsung menggeleng tanpa ragu. Kekuatan darah dari fusi membutuhkan waktu lama untuk mengubah seluruh kekuatan tubuh. Aku hanya bisa memberikanmu 3 tetes. Jiwa dewa itu marah, 3 tetes. Untuk raksasa, apa gunanya 3 tetes? Aksa Wijaya mengangkat bahu, tak peduli dengan pendapatnya. Kalau begitu, cari syarat lain saja. Jiwa dewa itu tampak ragu, tetapi jelas mengincar darah garis keturunan si kecil itu, karena ia yakin darah itu bisa membuat raksasanya jauh lebih kuat, sehingga dapat terus menjaga wilayah terlarang ini. Melihat jiwa dewa itu ragu, Aksa Wijaya langsung berkata, aku bisa membantumu membangun tubuh fana. Kau bisa terlahir kembali dengan tubuh itu, tetapi semua kekuatanmu akan hilang. Jiwa dewa itu menjawab, kalau aku hanya ingin hidup kembali, aku bisa menangkap sembarang kultivator. Aksa Wijaya memahami maksudnya dan melanjutkan, tubuh sembarangan tidak bisa dibandingkan dengan yang kubuatkan untukmu. Aku bisa menggunakan darah sejati tubuhmu untuk membuat tubuh fana ini. Kau tahu apa artinya? Mungkin bagi orang lain, tubuh itu hanyalah tubuh dengan bakat bagus. Tetapi bagimu,
Itu adalah kelahiran kembali yang sesungguhnya. Jiwa dewa itu mencibir, benarkah? Kau pikir aku bodoh? Tubuhku sudah benar-benar hancur, energi kehidupan sumber sudah hilang. Aku tak bisa menggerakkan energi spiritual. Kalau bisa, apa aku masih di sini dipermainkan olehmu? Aksa Wijaya berkata, jika kekuatan spiritual benar-benar menghilang sepenuhnya, tubuh fisik tidak akan dapat bertahan dan sudah lama lenyap, kembali ke hukum langit. Inilah akhir dari sebagian besar kultivator. Meskipun kondisi tubuhmu mirip seperti yang kau katakan, dengan kemampuanku, seharusnya aku masih bisa memanfaatkan sedikit kekuatan di dalamnya untuk membentuk tubuh fana yang baru. Itu bukan masalah. Tapi untuk tingkat kultivasimu, itu tergantung usahamu sendiri untuk membangunnya kembali. Namun, setelah sisa kekuatan spiritual dalam tubuhmu diambil, tubuh itu tidak akan bisa bertahan lagi. Jiwa dewa menatap Aksa Wijaya, matanya berkilauan. Saat ini, ia harus mempertimbangkan kata-kata Aksa Wijaya dengan serius. Jika yang dikatakannya benar, mendapatkan tubuh dengan garis darahnya sendiri adalah kabar terbaik dan pilihan terbaik untuk kelahirannya kembali. Namun, jika Aksa Wijaya menipunya, kerugiannya akan sangat besar. Jika tubuh itu dihancurkan, ia akan kehilangan kemampuan untuk melindungi diri sepenuhnya, dan Aksa Wijaya bisa menghabisinya kapan saja. Risiko ini terlalu besar. Seolah-olah membaca pikiran jiwa dewa, Aksa Wijaya berkata, setelah mereka selesai menerima warisan, aku akan pergi bersama orang-orangku. Sebaiknya kau segera membuat keputusan, karena membentuk tubuh fana untukmu juga membutuhkan waktu. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya tidak lagi peduli padanya dan melanjutkan untuk melindungi si kecil. Jiwa dewa tetap berdiri di tempat, menimbang untung dan rugi dengan cermat. Semua keraguannya sekarang berasal dari rasa percaya atau tidak percaya terhadap Aksa Wijaya. Setidaknya untuk saat ini, ia belum bisa sepenuhnya mempercayai Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tidak terburu-buru. Meskipun teknik rahasia pihak lain sangat penting bagi si kecil, itu bukan sesuatu yang mutlak diperlukan. Kali ini, kekuatan garis darah si kecil telah meningkat, yang seharusnya sudah memengaruhi tubuh aslinya. Adapun perbedaan tingkat kultivasi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diatasi dalam waktu singkat. Si kecil membutuhkan 7 hari untuk sepenuhnya menyerap darah sejatinya yang tersisa. Aura tubuhnya berubah drastis. Aksa Wijaya kemudian menyuntikkan esensi napas alam ke dalam tubuh si kecil. Si kecil, yang tampaknya memahami maksudnya, langsung menggerakkan kekuatan garis darahnya untuk berinteraksi dengan esensi napas alam tersebut. Kekuatan garis darahnya dengan cepat menyerap esensi napas alam itu. Meskipun hasilnya masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan raksasa itu, kekuatan ini akan semakin meningkat seiring transformasi kekuatan darah sejati si kecil. Karena perpaduan garis darah, karakteristik garis darah raksasa itu juga akan terpengaruh, seperti halnya kekuatan penghancur formasi Aksa Wijaya yang tidak sekuat si kecil. Si kecil tampak sangat bersemangat. Ia langsung menghilang ke dalam ruang Aksa Wijaya untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Elang permata ungu, yang merasakan perubahan pada si kecil, menunjukkan rasa iri. Tuan muda, bagaimana jika kau bertanya pada jiwa dewa itu? Apakah ada binatang buas terkuat di daerah terlarang ini? Mungkin kekuatan darahku juga bisa ditingkatkan di sini. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Tubuh asli kalian adalah milik kultivator tingkat alam reinkarnasi. Sekuat apapun peningkatan kalian, perbedaannya tidak akan bisa dihilangkan sepenuhnya. Jalani saja apa adanya. Sebelum itu, aku akan melindungi kalian semampuku agar kalian tidak terlihat di depan mereka. Elang permata ungu berkata, semoga aku tidak perlu bertemu mereka selamanya. Saat Aksa Wijaya menemani Wibowo Salim dan yang lainnya untuk menerima warisan, dunia besar di sisi lain telah mulai stabil setelah kekacauan akibat kebangkitan klan Dewa Kuno. Setelah kemunculan mereka, klan Dewa Kuno langsung kembali ke wilayah masing-masing. Wilayah dunia besar sepenuhnya diatur ulang. Tidak ada pertarungan langsung antar klan Dewa Kuno untuk saat ini, karena mereka tampaknya ingin menyelesaikan urusan wilayah mereka terlebih dahulu. Yang paling menderita tentu saja adalah keluarga kerajaan dan bangsawan. Status mereka merosot tajam. Meskipun keluarga kerajaan masih memiliki tempat berlindung karena mereka pada dasarnya adalah pelayan klan Dewa Kuno, keluarga bangsawan sepenuhnya jatuh, tidak lebih dari klan biasa. Bahkan klan Dewa Kuno tidak memandang mereka. Klan Dewa kembali ke Gunung Dewa, tetapi tempat itu sekarang tampak sangat sunyi. Di kota bawah gunung,
hampir tidak ada kultivator. Hanya beberapa anggota bangsawan yang melarikan diri ke sana, tetapi mereka semua telah dibantai oleh klan dewa. Melihat wilayahnya sendiri, pemimpin klan mengernyitkan dahi. Di mana cabang-cabang keluarga yang dulu melayani klan kita? Mengapa semuanya hilang? Apakah mereka tidak mampu bertahan selama kita tidak ada? Sungguh menyedihkan. Pemimpin klan, apakah kami perlu keluar dan mencari informasi? Jika cabang-cabang keluarga itu tidak mampu bertahan, bagaimana mungkin Gunung Dewa ini bisa kosong seperti ini? Apakah mereka melarikan diri setelah mengetahui kebangkitan kita? Bisa jadi, banyak klan rendahan yang dulu merebut tahta kini telah memerintah dunia besar selama bertahun-tahun. Mereka mungkin sudah melupakan kita. Salah satu dari kalian keluar dan cari tahu situasinya, termasuk keberadaan tubuh cloning itu. Aku ingin semua informasi tentangnya segera. Baik, aku akan segera melakukannya. Di wilayah Pasir Kuning, beberapa kultivator klan Dewa Kuno dengan tubuh manusia dan ekor ikan melayang di udara, menatap padang pasir yang luas sambil mengernyitkan dahi. Masih belum bisa dipulihkan, bahkan kekuatan hukum langit pun tidak dapat memperbaiki kehancuran masa lalu. Bab 2629, tidak berhasil mendapatkan. Beberapa kultivator dari suku kuno ini tampak sangat gelisah. Wilayah Pasir Kuning ini ternyata benar-benar berbeda dari apa yang ada dalam ingatan mereka. Pemimpin rombongan, seorang pria, tampak sedikit waspada. Dia berkata dengan serius, semoga saja ini hanya karena kekuatan lawan dalam pertempuran besar waktu itu terlalu kuat. Tidak mengherankan jika kekuatan hukum langit tidak dapat diperbaiki selama bertahun-tahun. Namun, tempat ini tidak lagi cocok untuk kita tinggali. Sebaiknya kita pindah ke laut dan menetap di sana. Kebetulan, saya menemukan sebuah tempat keberuntungan di sana waktu dulu, sekarang saatnya menggunakannya. Saat mereka bersiap untuk pergi, badai pasir merah tiba-tiba muncul di kejauhan, berputar seperti api. Melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, mereka berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Baru setelah mereka keluar dari wilayah Pasir Kuning, mereka berhenti dan memandang kembali dengan kaget. Di kejauhan, badai pasir merah yang seperti api itu masih berkecamuk, seperti angin topan yang melanda. Mata pemimpin rombongan itu berkilat-kilat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak heran kekuatan hukum langit di sini tidak dapat diperbaiki. Kita sebaiknya menjauh dari sini. Aku tidak ingin datang ke sini lagi, kata salah satu kultivator dengan cemberut. Kultivator lainnya bertanya, haruskah kita memberitahu kelompok lain tentang ini? Namun, pemimpin itu langsung menggeleng. Untuk apa memberitahu mereka? Apa hubungannya jika mereka mati? Tidak ada yang membantu kita waktu itu. Setelah itu, dia memimpin kelompoknya terbang pergi dengan cepat. Melihat badai pasir merah tidak keluar dari wilayah Pasir Kuning, dia menghela napas lega. Di 9 benua, Gunung Seribu Awan. Saat ini, Sekte Langit telah menjadi tempat berkumpulnya para kultivator jenius dari berbagai penjuru. Para petinggi sudah lama mengetahui bahwa 9 benua akan mengalami perubahan besar. Berbagai daratan di lautan tanpa batas perlahan akan bergabung menjadi satu, menandakan datangnya zaman kemasan. Pohon Dewa Penopang Langit, makhluk yang terhubung dengan kekuatan hukum langit 9 benua, dapat dengan jelas merasakan perubahan hukum langit di dunia besar. Setelah perawatan bertahun-tahun, para kultivator yang terluka karena cedera hukum langit juga telah pulih satu persatu. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Sekte Langit, mengambil posisi tertentu, dan berencana untuk maju dan mundur bersama-sama. Sementara itu, Sekte Kekaisaran Manusia yang dibawa kembali oleh Aksa Wijaya dari dunia besar telah mendapatkan pengakuan sebagai kelompok manusia setelah pertempuran melawan invasi bangsa asing. Berkat itu, meskipun mereka tidak berinteraksi dengan kekuatan eksternal, banyak kultivator yang tertarik untuk bergabung, membuat sekte ini berkembang pesat. Di sisi lain, Istana Langit yang telah kembali setelah lama menghilang kini memiliki banyak petinggi baru. Mereka bertindak lebih terbuka dibandingkan sebelumnya, merekrut banyak ahli untuk bergabung. Namun, mereka tetap menghindari konfrontasi dengan Sekte Langit, menunjukkan bahwa masih ada ketegangan antara keduanya. Sekte-sekte lain juga berkembang. Beberapa memilih untuk bekerja sama, atau bahkan bergabung dan merestrukturisasi diri. Seluruh daratan kini dalam kondisi stabil. Kehadiran suku-suku kuno mulai terungkap satu persatu,
menunjukkan bahwa tingkat dunia besar 9 benua akan meningkat. Namun, Tetua Senji Laoren belum pernah muncul. Di puncak pegunungan terlarang di lembah abadi, dunia 9 langit atas. Di aula besar, perhatian Aksa Wijaya dan yang lainnya tertuju pada aura dari terobosan kedua Raja Iblis Tulang. Kali ini, kekuatan spiritual yang dia warisi membuatnya menembus 2 tingkatan kecil sekaligus. Aura tubuhnya meningkat drastis, dan kecepatan serapannya jauh melampaui Wibowo Salim. Sebagian besar warisan spiritual jatuh ke tangannya. Wibowo Salim juga berhasil menembus 1 tingkatan kecil 2 hari sebelumnya, mencapai tingkat kedua dari tingkat alam reinkarnasi. Di sisi lain, meskipun Wika Salim menyerap warisan paling lambat, peningkatan tingkatannya adalah yang tertinggi di antara mereka bertiga. Kini dia sudah mencapai tingkat ketiga dari tingkat alam keabadian dewa. Dengan kebangkitan penuh garis darahnya, setiap peningkatan menjadi perubahan besar yang memperbaiki kekurangannya sebelumnya. Aksa Wijaya sempat meninggalkan area setengah gunung untuk sementara waktu. Saat kembali, dia mendapati Sudi Panglas yang sudah menunggu di sana dengan hasil panen yang melimpah, membawa kabar tentang berbagai ramuan spiritual yang dia temukan. Aksa Wijaya segera menempatkan Sudi Panglas yang kembali ke dalam gua langitnya, meminta dia menanam semua ramuan yang bisa ditanam di taman obat. Ketika melihat taman obat yang hidup dan subur di dunia gua langitnya, Aksa Wijaya teringat teknik yang dia dapatkan bertahun-tahun lalu untuk membuat taman obat. Teknik itu setara dengan membuat harta spiritual, namun dia belum pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Di antara bahan-bahan terbaik yang dia peroleh baru-baru ini, 2 potongan emas abadi adalah yang paling berharga. Namun, keduanya sudah digunakan untuk meningkatkan kemampuan Kunlun Furnace dan pedang pemenggal dewa, yang masing-masing memengaruhi kemampuan alkimia dan kekuatan tempur Aksa Wijaya. Setelah 2 bulan lebih, warisan hampir selesai, tetapi jiwa dewa itu belum mendiskusikan rencana membangun kembali tubuh fana dengan Aksa Wijaya. Raja Iblis Tulang adalah yang pertama selesai bermeditasi. Dia keluar dari formasi warisan, menguatkan tingkatannya hingga tingkat alam reinkarnasi keempat. Dengan perasaan puas, dia menyerahkan sisa warisan kepada Wibowo Salim dan yang lainnya, sehingga mereka bisa memperpanjang waktu meditasi mereka. Raja Iblis Tulang berkata, "Aku akan kembali ke Gua Langit untuk berkultivasi. Jika Tuan membutuhkan aku, panggil saja kapan saja. Biarkan Mulani Astri menemanimu di sini." Aksa Wijaya memahami maksudnya dan tidak menolak, langsung mengantarnya kembali ke dalam ruang dimensi gua. Ketika Wibowo Salim dan Wika Salim menyelesaikan proses pewarisan, sudah 3 hari berlalu. Wibowo Salim mencoba menerobos ke tingkat ketiga alam reinkarnasi, tetapi sayangnya, dia masih sedikit kekurangan dan gagal mencapai terobosan. Sebaliknya, Wika Salim berhasil menstabilkan tingkat kultivasinya, dan suasana hatinya terlihat sangat baik. Dia tampak bersemangat, meskipun perjalanan mereka ke lembah dalam kali ini menghadapi banyak masalah besar, hasil yang mereka peroleh benar-benar melampaui harapan Wika Salim. Terlebih lagi, dia dan Wibowo Salim beberapa kali hampir kehilangan nyawa di sana. Adapun Aksa Wijaya, dia juga tidak kembali dengan tangan kosong. Dengan bantuan Mulani Astri, dia tidak perlu khawatir menjelajahi zona terlarang yang tidak memiliki penguasa. Secara tidak langsung, dia membantu si kecil menemukan pewarisan, dan juga membantu Raja Iblis Tulang meningkatkan kekuatannya. Semua ini berkaitan langsung dengan kekuatan tempurnya. Selain itu, dia juga mengingat area yang dipenuhi formasi di bawah sana, terutama ruang inti formasi yang penuh dengan energi spiritual. Karena keterbatasan tingkatannya, dia belum bisa melatih teknik dewa yang dimilikinya. Namun, begitu dia bisa, dia akan kembali memanfaatkan kekuatan ruang itu untuk menyerap energi kekacauan dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun, dia masih memiliki satu tujuan lain, meskipun sulit untuk dicapai. Setelah keluar dari ruang pewarisan, Wibowo Salim tiba-tiba menyerang Wika Salim. Wika Salim bertahan beberapa kali sebelum akhirnya menjaga jarak dari Wibowo Salim. Wibowo Salim tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Dia benar-benar memuji. Setelah kekuatan garis darah Wika Salim meningkat, kekuatannya juga bertambah pesat, dan ini adalah uji coba dari Wibowo Salim. Jiwa dewa melihat adegan ini dan langsung berkata, "Jangan membuat keributan di dalam istana ini. Kalau kalian secara tidak sengaja mengaktifkan formasi dan terluka, itu tidak baik." Aksa Wijaya menjawab, "Tenang saja. Setelah kami pergi, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Kamu juga tidak perlu mengantar kami,
kami akan pergi sendiri. Jiwa dewa mendengar ucapan Aksawijaya dan tampak ragu-ragu, jelas masih mempertimbangkan tawaran sebelumnya dari Aksawijaya. Kita bisa bicara berdua saja. Setelah berkata demikian, jiwa dewa menggerakkan formasi istana, kemudian memasukkan tubuhnya ke dalam formasi, menghilang dari pandangan. Ini jelas menunjukkan ketulusannya, terlebih dahulu menarik kembali kekuatannya, percaya bahwa Aksawijaya tidak akan menyerangnya, karena itu tidak ada gunanya. Melihat ini, Aksawijaya tidak berpikir panjang dan langsung meminta Mulani Astri membawa dua orang lainnya keluar dari istana untuk menunggu di luar. Dalam suasana hati yang baik, Aksawijaya bertanya, bagaimana? Sudah memikirkannya? Jiwa dewa menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum bisa memutuskan sekarang. Saya butuh waktu untuk memikirkannya. Saya berharap kamu bisa datang lagi dalam 10 tahun ke depan. Sebagai tanda ketulusan, saya akan memberikan teknik jiwa dewa ini kepadamu. Jika nanti saya benar-benar membutuhkan bantuanmu, saya juga akan memberikan imbalan lainnya. Aksawijaya hampir tanpa ragu mengangguk. Tidak masalah. Jika ada kesempatan, saya pasti akan kembali. Bagaimanapun keputusanmu, itu sepenuhnya terserah padamu. Formasi di bawah kakinya berputar. Tak lama, jiwa dewa mengambil sepotong batu giok dari kekosongan dan menyerahkannya kepada Aksawijaya. Teknik itu terukir di atas batu giok tersebut. Setelah menerimanya, Aksawijaya berpamitan kepada jiwa dewa, kemudian meninggalkan istana. Di alun-alun, pola-pola formasi muncul di atas formasi, langsung melepaskan energi spiritual yang mengelilingi mereka semua. Suara jiwa dewa terdengar, tetaplah berdiri di dalam formasi ini. Saya akan mengantar kalian. Hanya merasakan getaran di bawah kaki, sesaat kemudian mereka semua sudah tiba di kaki gunung. Formasi di gunung hanya bisa membawa mereka sejauh ini. Mulani Astri kemudian kembali dimasukkan ke dalam ruang dimensi gua langit oleh Aksawijaya. Dia lalu membawa Wibowo Salim dan Wika Salim kembali ke jalur semula, berniat menemukan lokasi inti formasi. Di perjalanan, Wibowo Salim dan Wika Salim mendiskusikan pengalaman mereka. Wika Salim mendengarkan dengan serius, sementara Wibowo Salim memberikan petunjuk tentang cara mengaktifkan kekuatan garis darah. Dalam hal ini, Wibowo Salim memang seorang ahli, dan Aksawijaya tidak mengganggu mereka. Semua orang memiliki suasana hati yang sangat berbeda dibandingkan saat mereka datang. Saat itu, Aksawijaya sedang berdiskusi dengan medali Dewa Bela Diri. Sayang sekali orang itu tidak membiarkan aku membantunya membentuk kembali tubuhnya. Medali Dewa Bela Diri berkata, tadi kamu menawarkan bantuan secara langsung, seharusnya kamu punya tujuan tertentu, kan? Roh itu juga tidak bodoh. Dia pasti berjaga-jaga terhadapmu. Kamu pasti mengincar tubuhnya, bukan? Melihat bagaimana mereka berinteraksi, medali Dewa Bela Diri tampaknya sudah lebih mengenal Aksawijaya dan langsung menebak maksudnya. Aksawijaya menjawab, bagi dia, tubuh itu memang sudah tidak ada gunanya. Paling-paling hanya bisa digunakan untuk mengaktifkan formasi melawan musuh di bawah tingkat alam manunggal sejati. Pilihan terbaiknya adalah mengikuti saranku, menggunakan kekuatanku untuk membentuk kembali tubuhnya. Dengan rohnya, ditambah kekuatan di zona terlarang ini, dia bisa bangkit kembali dalam beberapa tahun dan tidak akan terperangkap di sini selamanya. Saat mengatakannya, matanya berkilat. Tapi aku pernah merasakan kekuatan tubuh itu secara langsung. Saat aku menyuntikkan energi spiritual di dekat peti mati, kekuatan tubuhnya langsung menghancurkannya. Kekuatan itu mengandung hukum langit tingkat tertinggi dari tingkat alam manunggal sejati. Jika aku bisa mendapatkan setetes darah sejatinya, mungkin aku akan memiliki peluang besar. Medali Dewa Bela Diri menjawab, berani berpikir seperti itu mungkin hanya kamu sendiri. Tubuh itu bukan mati dalam pertempuran, tetapi karena kehabisan umur. Jika kamu mencoba mengambil darah sejatinya, itu mungkin langsung memengaruhi umurmu sendiri. Aksawijaya menjelaskan, tenang saja. Kalau aku tidak yakin, tentu aku tidak akan gegabah. Aku tidak akan mencobanya langsung, melainkan menggunakan teknik iblis untuk mencobanya. Dampaknya pada umur hampir tidak ada. Bab 2630, Perpisahan di luar lembah. Ketika berbicara sampai di sini, Aksawijaya tampak sedikit tak berdaya. Sayangnya, makhluk itu tidak memberiku kesempatan. Dengan kemampuan yang kumiliki sekarang, aku masih belum mampu menghadapi tubuh itu. Kekuatan di tingkat alam manunggal sejati terlalu mengerikan. Si Giok menenangkan,
Tidak apa-apa, Tuan. Masih ada kesempatan. Jika dia memintamu untuk datang lagi, itu berarti dia sudah tertarik. Masakan yang baik tidak takut dimasak lambat. Mungkin, setelah kekuatanmu lebih maju, kau akan memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Semoga begitu. Setelah tiba di dekat pusat formasi bintang, Aksawijaya membawa kedua rekannya mengaktifkan formasi tersebut dan kembali ke wilayah sebelumnya, yaitu dunia dengan energi spiritual yang sangat tipis. Di wilayah ini terdapat peti mati, tetapi sayangnya, dengan kekuatan Aksawijaya saat ini, ia tidak dapat membukanya di bawah tekanan kekuatan makhluk itu. Tanpa membuang waktu lebih lama, Aksawijaya menggunakan kekuatan tanah kuning dan hitam untuk membawa kedua rekannya masuk ke dalam tanah dan menuju penghalang lain, lalu menembusnya bersama-sama. Sekejap kemudian, mereka berada di tengah kegelapan, kembali ke area yang gelap gulita. Sepanjang perjalanan ini, hanya area kegelapan ini yang membuat Aksawijaya bingung. Dia tahu pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup waktu untuk menyelidikinya secara perlahan. Dia harus menunggu lain waktu untuk mencoba kembali. Mengikuti tanda yang ditinggalkannya sebelumnya, Aksawijaya membawa kedua rekannya kembali ke jalur semula dengan kecepatan tinggi. Di dekat penghalang gelap itu, Aksawijaya memusatkan kekuatan spiritualnya dan membawa mereka menembus penghalang tersebut lagi. Rasanya sangat aneh, meninggalkan kesan mendalam baginya. Setelah kembali ke area penuh formasi, Aksawijaya mendapati bahwa formasi di sana masih beroperasi seperti biasa. Tidak ada yang berubah meskipun jiwa dewa telah dihapus. Sambil berjalan, Aksawijaya berbicara dengan elang permata ungu. Kalian berdua, baik kau maupun si kecil, hanya memiliki satu jiwa. Percakapan antara aku dan makhluk itu tadi, kalian pasti mendengarnya. Metode ini bisa kalian coba pelajari. Jika berhasil, mungkin akan berdampak pada tubuh asli kalian. Kalian tidak akan terus berada dalam posisi yang pasif seperti sekarang. Elang permata ungu, yang jelas sudah lama tidak sabar, langsung meminta batu giok berukir metode tersebut dari Aksawijaya untuk mulai berlatih lebih dulu. Adapun si kecil, saat ini masih menjalani meditasi mendalam untuk menyelesaikan transformasi kekuatan darahnya. Ketika transformasi selesai, dia bisa meminta metode tersebut dari elang permata ungu nanti. Perjalanan terus berlanjut tanpa henti. Wibowo Salim dan rekannya jelas memiliki trauma terhadap tempat ini dan hanya ingin segera meninggalkannya. Ketika mereka tiba di area tempat raksasa sebelumnya, penghalang di antara mereka sudah lenyap, dan raksasa itu juga tidak lagi di sana. Jiwa dewa telah memanggilnya kembali. Jadi, area tersebut tidak lagi dijaga oleh makhluk kuat. Wibowo Salim dan rekannya, yang sebelumnya sedang menerima warisan, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Melihat perubahan di tempat ini, mereka sangat terkejut, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Ketika mereka sampai di dekat penghalang terakhir, babi hutan raksasa itu juga tidak muncul. Jelas, ia telah menerima perintah dari jiwa dewa untuk tidak menghalangi Aksawijaya dan yang lainnya pergi, jadi ia memutuskan untuk tidak menampakkan diri sama sekali. Bersambung ke bab 2631. Terima kasih.